Diawali di sebuah kamar dengan pandangan yang kabur. Di sini ada sang MC yang menggenggam sebuah sur. Aku ada di mana sekarang dan kenapa aku masih hidup? Di sini ada seorang pemuda bangun dari tempat bobo. Aku sekarang ada di asrama kampusku yang dulu. Ini tidak mungkin. Aku sudah lulus di sini sekitar 10 tahun yang lalu. Merasa sakit di pipiku. Kenapa bisa aku luka di tubuh ini? Dan aku masih hidup sekarang. Berarti aku sekarang kembali ke masa lalu. Ternyata sang MC mengalami regresi dari masa depan dan aku masih hidup sekarang. Tidak ada aura kultivasi sama sekali di dalam tubuhku. Aku sudah hidup 30.000 tahun dan kuil kultivasiku dicurikan sisa-sisa oleh mereka. Dulu aku tinggal di dunia benua yang kuat yang dihormati di sana. Aku dulunya adalah raja para dewa. Aku dikhianati oleh mereka dan aku dikepung oleh orang kuat yang terhitung jumlahnya di Yuanding. Pada akhirnya aku dikalahkan oleh mereka semua. Kini, kenapa aku masih hidup? Apa mungkin karena ruang alam dewa tidak dapat menahan kekuatan begitu banyak dari para dewa langit yang sama sekali? Aku kembalikan ke masa lalu dan saat aku masih di Universitas Yuanin di perguruan tinggi. Sepertinya aku harus mulai dari nol lagi saat waktunya tiba. Aku akan balas dendam ke mereka semua. Saat aku kembali nanti, saat itu juga kamu yang Jueding, itu akan menjadi kematianmu. Tiba-tiba ada pintu terbuka di sana. Siapa itu? Rupanya ada seorang perempuan di sini memakai kacamata yang cantik kawaii. Siapakah dia? Hei, apa kamu sudah bangun waifu? Kenapa Li Mengyu ada di sini? Aku sekarang ingat kenapa aku bisa terluka di tubuh itu karena dia. Karena sudah rusak sampah yang kamu berikan padaku, akan kukembalikan pada kamu lagi. Di sini barang pemberian dikembalikan. Alasan mengapa aku terluka adalah untuk menemukan alasan Li Mengyu meminta untuk putus dari diriku. Aku dipermalukan di depan umum dan aku juga sedikit menyinggung Hei Tenwu. Aku tahu betul ayahmu bekerja pada perusahaanku. Mungkin besok dia akan dipecat. Dia sedikit tersinggung oleh aku dan ayahku pun langsung dipecat dari perusahaan oleh Yan Tiawu. Kenapa kamu kesini, Liu Mengyu? Buat apa? Waifu, kami berani sekolah dan sombong kamu pergi menemui Hen Tianwu dan menyinggungnya. Lihatlah wajahmu ke cermin. Kamu sekarang hanyalah sampah tidak berguna lagi. Hei Tianwu, biarkan kami dan ayahmu pergi meminta maaf kepadanya dan kemudian ayahmu masih dapat terus bekerja di perusahaan. Lagi pula, keluargamu sekarang tergantung pada ayahmu untuk memerlukan toilet 8 bulan sekali. Anjir, gadis ini meremehkanku sekali. Liu Mengyu, aku sangat menyukaimu dulu, tapi sekarang tidak. Sekarang semua kenangan yang memiliki saat kita bersama, saat itu akan aku hapus. Semua itu hanya kenangan saja sekarang. Aku waifu akan membalas semua yang menghinaku dan membalasnya berkali lipat. Kamu masih saja sombong walau sudah tak lagi tak berguna dan menjadi sampah. Sebaiknya kamu pergi beritahu He Tianwu bahwa aku akan membalaskan dendam aku pada suatu saat nanti. Aku benar-benar melihat situasi sepertimu untuk secara khusus mengingatkan kamu karena aku tahu harus berbuat apa nanti. Semoga kamu cepat sinu dasar sampah tak berguna. Sambil membanting pintu dia pun pergi. Tampaknya aku perlu memulihkan luka-lukaku dan meningkatkan kekuatanku sebelum menemukan kembali lagi. Untung saja semua hasil latihanku selama 30.000 tahun latihan itu ada di pikiranku semuanya. Yang paling cocok bagiku saat ini adalah jurus 9 pemurnian meditasi. Baiklah, aku
Akan melangkah ke kultivasi pemurnian juga butuh masihlah waktu. Baiklah, aku sebagainya mulai penyembuhan lukaku dulu. Di sini sang MC mengultivasi mendapatkan 2 pedang ganda. Sepertinya pedang tang roh muncul. Pedang bintang roh ini akan kembali padaku. Jika aku pikir aku tidak dapat melihat lagi, akan tetapi aku tidak berharap untuk bertemu kamu di sini. Jika aku gagal masuk ke atmosfer alam dewa, maka aku akan lumpuh selamanya. Seharusnya aku sekarang akan menjadi prajurit suci dulu. Pedang bintang ini akan selalu menyelewengkan sangat mungkin jika karena ini akan menyebabkan masalah perlu bagiku nanti. Apa ini? Menarik. Tampaknya aku tidak sadar bahwa kamu telah menderita kerusakan yang besar dan kamu hanya mengisahkan gagangnya saja, menyerap energinya. Sepertinya luka-lukaku sudah pulih dan kekuatanku sudah meningkat sedikit. Aku akan coba kekuatanku dulu. Ya, sang MC pun langsung mencoba kekuatannya di dinding. Nampaknya tergores. Sepertinya kekuatan pedang bintang roh masih seperti dulu. Aku minta maaf kepadanya, jangan harap. Aku adalah raja para dewa, mana mungkin minta maaf. Di sini, di sebuah taman kampus, sang MC pun meditasi cukup lama dari pagi tadi. Dan sang MC pun selesai, langsung dia meloncat. Aura kultivasi dirimu sangat sedikit, tapi bagiku itu tidak masalah sama sekali. Jika aku ingin naik tingkat lebih jauh lagi, konsentrasi aura kultivasi ini tidak cukup sama sekali. Wow, di mana kau sekarang? Aku mencarimu. Sepertinya aku sudah salah paham. Pada waktu itu, saudariku, aku benar-benar minta maaf. Hei bocah gendut, anjingmu baru saja menggigitku. Bukankah itu Wang Meng yang temanku waktu kuliah itu? Dia juga temanku baik waktu aku masih ada di bumi dulu. Temanku sekarang Kakak Wu sedang terluka. Aku akan meminta maaf kepada Kakak Wu untukmu dan aku akan biarkan kamu pergi. Aku dulu memang sangat setia padamu agar aku selamat dari Wu itu. Tapi sekarang Wu Fu sedang menjadi sampah tidak berguna. Dan dia juga menyinggung orang itu. Kamu meminta bantuan darinya percuma saja. Waifu sekarang dia akan sinu oleh orang itu. Nampaknya di sini anjingnya adalah majikannya. Kamu anjing setia kawan ternyata. Jangan kamu sakiti anjingku juga. Tolong biarkan dia pergi dari sini. Sebaiknya kalian pergi dari sini sebelum aku marah besar pada kalian bertiga. Waifu, apa itu kamu? Kenapa kamu kesini, waifu? Kamu sedang terluka. Lari dari sini. Lari? Ting, langsung dipukul dan ternyata tidak. Kamu kan waifu, rasakan ini. Langsung tendang saja. Si bandit itu langsung terkapar. Oke, karena kamu sudah di sini, sebaiknya kita langsung aja. Langsung kill dia. Kamu cepat lari dari sini. Kamu tidak perlu khawatir padaku. Hei gendut, sudah waktunya aku berhantakan kekuatanku asli pada mereka. Perlihatkan kekuatan asli, kata si gendut. Dan nampaknya benar sekali. Dengan mudah sang preman bergundal-bergundal itu dibabak beluri sama sang MC. Sugoi sekali. Kamu sangat keren, saudara Wufu. Saudara ketiga, kamu tidak apa-apa. Ayo ikut aku. Kita hajar dia bersama-sama. Ayo. Hari ini akan jadi kematianmu, Wufu. Rumahnya dengan mudah langsung digambari saja sama sang MC. Aku tidak mungkin. Kamu seharusnya terluka parah dan seharusnya kamu tidak sekuat ini. Kamu masih saja banyak bacot, wahai bandit sialan. Walau kamu itu lemah, rupanya dengan mudah. Di sini sang MC menebas seluruh rambutnya dan menjadi acak-acakan dan diketawai oleh sang gendut. Kurang ajar. Hari ini akan membiarkanmu pergi. Itu untuk peringatan yang lain. Jangan macam-macam denganku. Hari ini aku akan mengingat semua perbuatan padamu. Dan nampaknya di sini anjing pun menggonggong.
Rupanya ada pedang yang menancap di sana. Siapakah gerangan? Rupanya ada orang lain yang menantang. Cih, sepertinya kamu cukup kuat, bocah. Siapa orang ini? Kekuatan bukan itu saja, bukan? Aku ingin bertarung denganmu dan melihat seberapa kuatnya dirimu. Kau pergi di sini, saudaraku. Akhirnya ada yang membalas dendam. Kakak Wu, sepertinya dia berpikir kakak orang jahat. Sebaiknya kita pergi saja dari sini, kakak Wu Fu. Ini akan melakukan jika aku lari dari penderuangan. Sambil tersenyum dia, seolah-olah sang MC tahu akan percaya diri. Kakak Wu Fu, semoga kakak selamat. Kamu masih muda dan juga kamu seorang kultivator. Apakah kamu tidak malu melawan orang biasa seperti mereka tadi? Malu. Senior mungkin telah salah paham. Mereka yang sudah menghinaku, aku akan hancurkan berkeping-keping, tidak peduli siapapun. Seorang kultivator tidak seharusnya mengganggu gerakan kekuatan pada orang lain. Sebaiknya kamu temukan alasan yang lebih baik dari itu. Ding, Nani langsung dikasih paham nih orang song satu sok tahu ini. Seharusnya dia tidak sekuat ini. Dan ini juga bukan kekuatan Ling Kiki deh. Aura lemah. Ini buruk. Sejatuh terlutut rupanya. Aura King di tangan. Sial, sepertinya penyakit di tubuhku mulai kambuh lagi. Bukankah dia tingkat yang lemah tinggi dari dua alamku, tapi aura kultivasinya sangat lemah. Apakah dia terluka sebelumnya? Kenapa tidak menyerangku? Sial, leherku terkena. Rupanya di sini meridian dari orang ini ternyata rusak dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya dengan penuh. Tapi dengan bantuan sang MC, kekuatannya pulih. Meridianku yang rusak sudah sembuh setengahnya. Apa dia benar-benar di tingkat Lian King Kide? Bos, apa kamu baik-baik saja? Mulutmu keluar darah loh. Bocah, apa yang sudah kamu lakukan? Aku? Ayo cepat tangkap dia. Mereka ada banyak. Baiklah kalau begitu. Ternyata bocah ini juga seorang kultivator. Baiklah. Dengan mudah sekali menghindari peluru. Dia cepat sekali. Pelurumu bukanlah apa-apa bagiku. Kalian semua berhenti. Serang juga dia. Bos. Tak, langsung ditampar saja sama bosnya. Siapa yang menyuruhmu menembak pistol ini padanya? Rupanya di sini sang bos berterima kasih sudah menyembuhkan meridianku yang rusak. Sepertinya aku sudah salah paham denganmu, saudaraku. Jika bukan karenamu, mungkin hari ini aku sudah sino. Tuan, terima kasih sudah menyembuhkan luka lamaku, Tuan. Tuan besar, apa yang Anda lakukan? Itu hanya masalah kecil saja untuk menyembuhkanmu, dan aku tidak berpikir kamu itu orang jahat sama sekali. Tapi kamulah yang menyerangku tiba-tiba. Soal itu aku hanya bercanda saja, Tuan. Aku akan melupakan kejadian ini. Apakah dia benar-benar hanya seorang kultivator King Kide saja? Tuan, bisakah Anda menolongku sekali lagi? Aku memiliki putri dan putriku telah terluka dan meridiannya pun rusak selama bertahun-tahun. Aku juga berharap bahwa Tuhan akan membantuku untuk menyelamatkan putriku. Penyakit lama nona itu, Jiamai, adalah penyakit serius. Bahkan orang Swangswan yang tidak dapat menyembuhkan nona Jinma, dan Anda ingin dia menyembuhkan penyakit nona Jinma. Tuan, pikirkanlah sekali lagi. Mana mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit nona Jimae? Bos, berpikirlah dua kali lagi. Aku mohon. Putrimu meridiannya rusak dan terluka. Bahkan seorang master tidak dapat menyembuhkan penyakit nona, dan kamu ingin menyembuh penyakit nona Jima. Kamu pasti penipu yang ingin uang, bukan? Langsung dikasih paham taparan maut dari bosnya. Dasar pengawal bodoh. Kamu bukanlah bosnya. Akulah bosnya di sini. Jangan so atur-atur. Dasar pengawal tidak berguna. Jangan berpikir kamu bisa dapat gaji tambahan
nanti dariku. Maafkan aku, bos. Aku pikir aku bisa. Maaf, aku tidak. Kesopananku tidak, Tuan. Maafkan aku ya. Aku tidak bisa berjanji padamu bahwa aku menyembuhkannya. Tuan besar, sekarang perabatan pecah sepertinya mana mungkin bisa menyembuhkan Nona. Langsung dikasih paham saja ini. Kasih saja ini pengawalnya tingkah konyol seperti itu. Awas kamu, akan kukil. Maaf Tuan, saya tahu benar-benar bahwa Anda adalah orang yang sangat kuat. Pasti Anda ke taman ini untuk berkultivasi, bukan? Aura kultivasi di sini masih belum cukup bagiku. Kebetulan sekali saya memiliki sebuah villa di Tianfongyuan yang belum pernah ditinggali seorang pun. Saya harap Tuan mau tinggal di sana. Di sana aura kultivasinya cukup banyak. Tuan bisa tinggal di sana untuk berlatih kapanpun Tuan mau. Paling favorit dari kalangan wanita muda, banyak yang ingin tinggal di sana. Batin pengawalnya lagi si Rese ini. Aula kultivasi yang cukup banyak, itu kedengarannya bagus untukku. Tentu saja bisa kultivasi di sana. Di sana tidak ada yang mengganggu lagi, Tuan. Jika Tuan bisa menyembuhkan putri saya, bahkan bukan villa saja yang aku berikan padamu. Jika Tuan meminta sesuatu ke saya, akan kuturuti itu asal saya masih sanggup. Itu hanya meridian yang rusak dan luka dalam juga. Itu bukan masalah besar bagiku. Saya harap Tuan segera pergi dan menyembuhkan putri saya segera mungkin. Ini adalah nomor terpilihku. Panggil aku jika kau perlu. Baik Tuan. Jika orang ini tidak bisa menyembuhkan Tuan muda nanti dan juga pembohong, awas, akan aku kill. Pengawalnya masih aja seperti itu, dasar NPC. Dan di sini Sang MC menuju sebuah ruangan. Halo, misi. Waifu, kamu cukup berani juga tidak meminta maaf padanya. Jangan sombong kau karena sudah menggalakkan mereka. Ling Mengyo, ada apa? Maaf jika tidak meminta maaf kepadanya dan tidak datang ke sini. Jangan harap kau bisa melihat teman baikmu itu dan anjingnya. Kurang ajar. Ling Mengyu, kamu sudah membangunkan naga yang sedang tidur. Jangan harap kali ini kamu minta maaf ampun dariku. Berpindah di suatu tempat, di sebuah bar rupanya. Di sini Limeng adalah selingkuhannya dengan seorang pria musuhnya. Aku sudah siap untuk memukulnya dengan tongkat isi ini. Ingat, dia bisa mengalahkan 3 orang sekaligus, jadi kita harus berhati-hati. Baik. Rupanya dia mengatur jebakan di sini bahwa temannya si gendut dan anjingnya telah diborgol di sini. Dan nampaknya sang MC datang ke bar itu dan langsung dikerjep juga dengan pukulan, tapi hanya dengan tangan kanannya. Tongkat besi itu meleot bagaikan apem saja, langsung dikasih faham dengan senam olahraga dan membenturkannya ke dinding. Anjir, ini tidak mungkin. Seharusnya kamu masih terluka parah dan tidak bisa apa-apa lagi. Ini hanya luka kecil saja. Dia pasti menggunakan plat besi di tangannya. Cepat. Maksudmu plat besi? Aku tidak menggunakan itu sama sekali. Kamulah yang memulai hari ini, jangan salahkan aku. Tolong aku saudaramu. Terima kasih sudah melepaskanku saudaramu. Era, apa kamu sedang baik-baik saja? Anjing kecil yang lucu malah sayang sama anjingnya, bukan sama si gendut. Dan di sini si gendut malah menangis tidak dibebaskan. Saudaraku, apakah kamu sudah makan sesuatu? Hingga seperti ini, rumahnya langsung ditolong aja si gendut sama sang MC. Awas di belakangmu. Dan di sini mau ditonjok sama pengawalnya, langsung dikasih paham dengan tendangan aura di sini. Dan ternyata awalnya terpencal sehingga ke sana kemari terkena tembok. Cuman segitukah kalian? Bisakah kamu melawan mereka semuanya langsung dengan
keroyokan di sini. Apa kau ingin melawanku? Apa kamu pikir dirimu adalah tuan besar? Kalian bertiga, kill dia untukku. Baik bos. Ingin membunuhku? Tak akan semudah itu. Langsung saja menggunakan pukulan ancaman di sini dan di sana. Tembok pun retak seketika. Apa yang terjadi di sini? Keluarkan anak buahmu lagi. Rupanya hanya sekilas mereka langsung KO. Keluarkan lagi. Tolong maafkan aku. Jangan pikir hutang di antara kita sudah selesai, Wu Fang. Kamu akan membayarnya langsung. Sampai ini Wu Fu yang aku kenal dulu. Berfisik sama anjingnya dan dia mengangguk-angguk. Iya, anjir. Di sini Wufu mengancam laki-laki itu. Wufu, apa kau pikir dengan itu kau sudah hebat? Sampah memang tetap sampah. Tutup mulutmu wanita kurang ajar. Dia membentakku. Mengapa kau tidak mati saja? Batin wanita itu. Wufu, sialan. Di sini sang wanita malah dikasih paham kalau dikencingin sama anjing. Anjir, langsung ditendang saja. Anjing itu langsung pergi. Menggelikan sekali. Kau seorang membuat keributan di tempatku. Rupanya ada anak kecil yang sok pengen keadilan di sana. Langsung sang MC ketawa-tawa lihat perempuan yang pikirannya kayak gada. Dan ternyata di sini juga sang MC terlihat kalau senjatanya cuman segitu, cuman itu, namun berani membuat masalah di sini. Aku mau nyalimu besar juga hingga berbuat keributan di wilayah ayahku, kata dia. Dia mengalahkan semua satpam sendirian. Anak itu kaget ketika sang anjing juga menyepelekannya. Dan ternyata dia marah juga karena anjing itu mengencinginya. Anjir, dasar anjing sialan kamu. Kamu juga harus merasakan ini. Cepat sekali. Nampaknya aku harus menahannya. Di sini sang MC pun nampaknya cukup terdesak dengan kekuatan wanita ini. Dia sudah melampaui kekuatanku. Dia bukan lawan yang mudah. Nani ditahan. Kapan dia menjadi begitu kuat? Ternyata dia seorang kultivator. Tidak heran jika tiba-tiba menjadi kuat. Apa kau sudah menyerah? Kemampuanmu cukup bagus, tapi sayang sekali kelemahanmu terlihat jelas. Di sini langsung ditampar saja pantatnya. Apa-apaan itu? Rupanya selesai sudah. Nampaknya gadis ini tambah marah. Bukannya hanya melukaimu yang buruk, namun kau juga sangat hentai rupanya. Rasakan pukulanku. Dan nampaknya pukulannya tidak berguna sama sekali. Bagaimana bisa? Auranya tiba-tiba menghilang. Kapan dia melakukannya? Langsung saja mau ditonjok nih gadis sama sang MC. Kau tidak malu? Lah ternyata tidak. Hanya dibelir rambutnya saja. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Jadi aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Itu bisa saja, tapi tidak sekarang. Hei Wufu, apa yang kau inginkan dan kau lakukan kali ini? Aku tidak peduli benda macam apa yang antara kalian berdua, tetapi kau tidak boleh membuat masalah di sini. Tunggu dulu. Membuat masalah? Ini peraturan kami. Kurasa mereka bisa menjelaskannya siapa yang menyebabkan masalah di sini. Katakan. Hei Tiang Ho yang meminta kami memberinya pelajaran. Kau berbohong padaku. Sekarang mintalah maaf padaku. Minta maaf, mimpi kamu. Langsung ditampar saja di sini. Ceplak. Beraninya kau memukulku. Wufu, apa kau ingin keluargamu celaka? Langsung ceplak lagi. Jika ingin balas dendam, kau bisa datang padaku kapan saja. Tapi sebelum itu, kau harus meminta maaf. Aku belum memikirkan gangguanmu pada tempat keluargaku. Apa sangat sulit untuk meminta maaf? Rupanya di sini muda sangat geram. Ya, aku maaf. Ayo keluar.
Tianho, apa kamu baik-baik saja? Rupanya Tianho sangat marah dan menghempaskan. Weh, jangan ganggu aku. Sulit untuk mendapatkan pria itu. Dan kau mau merusaknya. Wufu, bajingan kau. Hachi, rupanya Wufu juga sangat bersin karena upah saprah dari mantannya. Huang, aku akan ada kelas nanti. Sampai jumpa. Rupanya di sini Nona Huang hanya membisu saja. Kurang ajar. Apa yang telah kau lakukan padaku belum dilepaskan. Hei, rupanya kutukannya. MC ini bisa melemahkan kekuatan gadis ini. Apa dia benar-benar hanya mengkultivasi lapisannya? Rupanya itu sangat memalukan. Dan kalau teringat, tuan nyonya muda ini selalu saja marah-marah. Nampaknya Tianho sangat kesal. Dia langsung ke tempat buah klub dan mendatangi seseorang. Siapa yang berani melakukannya? Kurasa dia sudah bosan hidup. Rupanya di sini kakak bantu aku menghajar orang itu. Bahkan orang lain tidak berani mengertak. Apa dia tidak tahu siapa kakakmu ini? Tanpa nama keluarga, bagaimana dia tahu? Saudaraku tidak akan membiarkan dan melepaskannya. Aku ingin dia tahu apa yang terjadi bila dia menyinggungku. Anjir. Berpindah tempat di sebuah sekolahan. Di sini waifu masuk ke universitasnya untuk pertama kali. Musuhku adalah orang yang telah hidup selama ribuan tahun. Bahkan jika mereka lebih kuat dariku, aku tak akan menyerah sama sekali. Waifu, beraninya kau datang ke sekolah. Aku masih murid di sini. Kemana lagi kalau kau tidak ke kelas? Bocah yang lagi gila. Tianho, anggap klub bola basket kami. Dia adalah saudara kami. Kau sudah memikirkan konsekuensinya ketika kau menyinggungnya, bukan? Sini ada seorang gadis yang berambut pink. Semenjak dia ke sini, kelas ini tak pernah tenang. Berani sekali dia menyinggung Tianho. Dia tidak akan sino. Apa kau memberi konsekuensi padaku? Konsekuensinya adalah kau dan semua orang di kelasmu harus bertanding dengan klub bola basket kami. Kau yang menyinggungnya, kenapa kami harus ikut terlibat juga? Ini seperti seekor tikus yang masuk ke kandang singa. Jika kau ingin berani tidak terlibat, bermain dengan klub bola basket kami dan kami akan melepaskanmu jika kau menang. Waifu, kau belum pernah bermain basket, jangan menerimanya. Apa kau tidak berani? Basket bagiku mudah, bro. Bertaruh tangan jika kau kalah. Kau harus memanggil kami ayah. Jika kalian kalah, kami kalah. Apa yang kelakuan jika kamu kalah? Kau menghina kami. Kami ini adalah juara NBA nomor 1. Ku dengar Weibo telah menyinggung Tianho dan sekarang klub basket menantangnya untuk bermain basket dengan mereka. Mari kita pergi dan melihatnya. Waifu, kalau tidak kita mengganggu kalah, anggap saja dihina. Tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Jangan menyerah terlalu cepat, kata Waifu. Satu pria gemuk, dua pria pendek, menurutmu menang atau kalah? Kata penonton yang saling bersorak-sorak. Kalau aku kalah jadi ingatlah namaku Zoutan. Ya, Zoutan. Zoutan adalah teman Tianho. Dia menyinggung mereka berdua. Setelah ini Waifu tidak ingin bersekolah di sini. Di wajahnya tidak ada kegiatan yang menang atau kalah. Di sini seluruh penonton menghina sang MC. Kedua tim bersisi siap. Pertandingan dimulai. Yo, langsung di sini dia ingin menyalip. Tidak bagus. Langsung satu bola masuk 3 poin. Langsung di sini. Waifu, bagaimana ini? Permainan baru saja dimulai. Masih banyak waktu. Dan nampaknya di sini rambut hijau mau menyerang. Langsung diimbangi. Tidak bagus. Langsung kena saja bola. Cepat sekali, hentikan dia. Langsung di sini sang MC menggunakan tendang untuk memasukkan bola. Wow, apakah aku beralunisasi bahwa Waifu sebegitu cepat?
Cepat sekali dia membuat poin. Sial, bukankah ini pertarungan tidak seperti ini? Nampaknya di sini rambut hijau mau masukkan lagi. Bahkan di sini aku juga bisa main mencetak poin. Langsung ditangkap saja sama sang MC. Bahkan anggota klub bola basket benar-benar sangat kewalahan menghadapi waifu. Tak kusangka dia memiliki kemampuan yang hebat, tapi rupanya dia menggunakan taktik curang 2 versus 8 kalau tetap kalah bahkan jika kuat. Di sini rupanya lawan menggunakan kecurangan yang masif. Langsung saja dia mendapatkan bola. Begitukah mainnya? Langsung sepertinya seperti itu. Rupanya si paham tentang trik licik yang dilakukan oleh lawannya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan saat bermain curang pun mereka terang-terangan ini mustahil. Di sini anjing pun menyemangati. Ayo ayo, masih ada 10 menit, tenang saja. Pembantaian baru saja akan dimulai dan permainan pun berlanjut. Di sini sang rambut pirang pun coba melewati, masih ingin bermain denganku, mimpi. Nampaknya dia langsung bergerak, langsung dikasih paham, cek. Langsung diambil bolanya. Apa? Langsung kapan orang ini memegang bola secepat itu? Langsung paham lagi 3 poin dari jarak segitu jauh. Bohong, ini bohong kan? Hah? Sejauh itu? Bahkan jarak jauh. Ini tidak mungkin. Ini terlalu kuat. Kau dan juga dia bisa kalian mengejakku dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Waifu dengan mengecoh mereka. Bagaimanapun itu hanya terlambat bagimu. Langsung diblok saja bolanya, padahal cukup jauh. Apa-apaan? Ayo ayo, langsung dikasih paham lagi dengan tembakan 3 point di depan gawang ke mulut gawang keranjang di sebelah sana dengan 3 point dan langsung masuk lagi. Wow, 2 orang menang melawan 8 orang. Bukankah Wufu hanya seorang sampah? Bagaimana bisa begitu kuat? Ria membuatku malu. Akonku buat kau menyesal. Kakak Tang, ayo. Jika kau kalah, kau langsung pergi. Apa kau tidak melakukan sesuatu? Rupanya dia mengganti cara untuk seperti ini. Padahal cuma 2 orang versus 8 saja kalah. Hei, aku tak mempunyai anak yang durhaka. Apa kau ingin mati bocah? Panggil aku ayah. Langsung ditonjok saja si gendut. Supaya mereka mengajak berkelahi, langsung dikasih paham dengan tendangan maut oleh waifu. Langsung mereka terpelanting ke sana. Berantem itu tidak mungkin. Langsung juga di sini sang rambut hijau langsung dibengkokkan tangannya. Apa kau ingin lari? Atau haruskah kau memantikan dengan lawang? Tenaga orang ini kuat sekali. Cepatlah. Sakit, aduh sakit. Memanggil ayah. Kalau terlalu kau harus memanggilnya begitu, waifu, kau akan menyesalinya. Langsung saja dikasih paham lagi dengan membengkokkan tangan. Jaga kau memanggilku sekarang, ayah. Tidak ada yang tidak berguna sepertimu. Seperti dari sini. Langsung dia tambah jengkel. Waifu, Tianhu dan Zhoutan punya koneksi hebat di sekolah. Kamu harus hati-hati dengan balas dendam mereka. Tenang aja bro, gua tidak akan kalah dengan mereka. Dan di sebuah latihan, mereka langsung pergi. Dan di ruang olahraga di sini, waifu bermeditasi kultivasi dengan anjingnya dan dia mendapatkan yang baru. Meditation Refining Gas dibagi menjadi 3 jenis. Tahap awal, menengah dan tingkat tinggi dari Deafening Gas, dan perlu menemukan tempat yang penuh dengan energi spiritual untuk menerobos tahap awal dari Deafening Gas ini. Waifu, kelas akan menyelenggarakan acara berkemah. Apa kamu ikut? Tempat berkemah dekat dengan Taifu Hoyan, dikelilingi oleh pegunungan dan perairan, dan lingkungan juga indah. Lebih penting lagi, ada banyak wanita cantik di sana. Taifu Yangyun, ya,
Aku sudah dekat untuk menerobos tahap pertama dan itu juga tampaknya yang bagus untuk berkultivasi. Tempat terkenal. Yes, ayo kita ke sana. Kata si gendut. Dan nampaknya Wufu dan temannya gendut pergi ke tempat itu. Mereka menggunakan bis kotak yang jelek seperti tahu. Mengapa dia juga ikut berkemah benar-benar mengecewakan. Mengyo, mantan pacarmu luar biasa. Dia membuat Taiho tersungkur dan juga membuat Zhou malu. Hei, awalnya aku hanya bermain dengannya dan apa itu cocok untukku? Dia juga sudah beberapa hari menghilang sejak itu. Biarkan saja dia. Waifu, dia menjelek-jelekanku. Biarkan. Kali ini Tianghu akan membuatmu lumpuh selama sisa hidupmu. Di sini pun tempat yang telah dijadikan telah tiba di sana. Lihatlah lingkungan dan rumah mewah di kota Yunhai ini. Hei, Pak sopir, tolong berhenti di sini. Baik, silakan masuk tuan. Reiki di sini sangat kuat. Tampaknya sudah cukup untuk menerobos tahap awal bila berlatih di sini. Senpai, tuanmu, gadis kecil ini. Ketemu lagi dengan gadis kecil pemilik bar itu. Gadis kecil, bagaimana mungkin kau di sini? Apa Yu Sung Sing membicarakan tentangnya? Ayah mengatakan bahwa dia adalah seorang master. Tidak perlu mencarinya, itu aku. Apa yang kau lakukan? Jangan berpikir bahwa aku takut padamu. Aku di sini untuk menyembuhkanmu. Olehmu, kau ingin menyembuhkanku? Olehmu, dia itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Dia hanyalah orang hentai yang selalu menepok pantatku. Bos, obatnya sudah siap. Anda tidak menjelaskan bahan obat yang diperlukan sebelumnya. Jadi aku menyiapkan beberapa. Apa yang sudah cukup? Waifu, kita akan belum mencapai tujuan kita. Rupanya di sini ada cerita sebelum kejadian ini. Hei gendut, kau tunggu saja di sini, aku akan ke sana sendirian nanti. Di sini waifu diketawai sama teman-temannya. Kurasa dia hanya berpura-pura. Apa dia layak mendapatkannya? Tianfu Yuan tidak jauh dari tempat berkemah, jadi jangan sampai dia nyasar. Kalian berisik sekali, seperti anjing yang menggonggong saja. Xing Xuan Sai, Tuan, aku sudah sampai di tempat yang kau inginkan. Gadis kecil itu telah menunggumu lama. Saya akan segera ke sana. Reaksinya cukup besar juga. Ini semua bahkan bahan yang untuk berkultivasi. Bukannya hanya mensum, tetapi juga pembohong. Aku ingin melihat bagaimana caranya kau menyembuhkanku. Kita kembali lagi di sini di pertemuan antara sang MC dan gadis yang terluka itu. Masih menyembuhkanmu tidak besar, namun obat-obat ini tidak bisa digunakan. Bahkan master yang diundang oleh kakekku saja tidak bisa menyembuhkanku. Kau terlalu sombong dalam kultivasi. Bos, saya pikir anak ini penipu. Jangan sampai tertipu. Apakah ini hanya kebetulan saja? Reiki milikku telah bertahan selama bertahun-tahun, walau aku tidak begitu kuat. Langsung saja di sini sang MC menyembuhkan nona itu. Tapi aku adalah seorang refarning. Langsung terlimpa dari kultivasi ini. Bagaimana dengan itu? Apakah berhasil? King, matilah kau. Katakan siapa kau ini sebenarnya. Di sini tuan muda malah mencurigai sang MC. Reikinya? Tidak mungkin. Terhalang. Sungguh ini benar-benar sembuh. Apa? Turunkan senjatamu, dasar baka. Maaf, aku telah kasar tadi. Kau tidak dapat ditebak. Saya tidak tahu apa mastermu telah beradaptasi di tingkat Sea of the Cloud. Di sini sang wanita hanya master. Aku khawatir aku kerepotan jika tidak berhasil menyembuhkannya. Dia belum datang ke bumi. Baiklah. Tua hanya tersenyum sempringah yain aja. Biarkan saja. Belum datang ke bumi, apa itu alien?
Sesuai dengan perjanjian, villa ini akan menjadi milikmu. Jika ada sesuatu, jangan sungkan untuk datang langsung kepadaku di kota Yunhai. Ayah, aku sangat suka rumah ini. Aku juga ingin rumah ini. King, jangan berisik. Aku hanya menjanjikan tempat ini untuk berkultivasi. Jika kau ingin, maka tinggallah di sini, kata sang MC. Jadi sang MC tidak ingin memiliki rumah itu. Oh, benerkah? Kenapa, Yingxing? Taman Kota Tianfu Yongzhun. Di sini pemandangan sangat indah dan semua ada gadis-gadis yang bertawa di sana, ketawa-ketawa. Si gendut hanya cengingisan membayangkan wanita cantik berterbangan ke sana ke sini. Betapa senangnya menjadi muda. Sepertinya pria gemuk itu terus menatap kita layaknya orang yang mencurigakan. Hah? Benarkah? Ayo kita pergi, ntar kita terkena kontaminasi. Wah, wifu lama sekali ya. Semoga dia tidak tersesat di jalan. Hah? Apa itu? Ternyata anjing itu, ada anjing yang membuang kotoran di sana dan menempel ke gadis itu. Xiuha, apa yang di sana? Itu Xiuha, anjing kesayanganku. Dari mana datangnya anjing bau ini berasal? Rupanya ada perempuan yang menjengkel karena anjing itu berbuang seenaknya saja, dan nampaknya dia menuju waifu sang atasannya alias pemiliknya. Maaf, aku sedang mengganti semua barangmu yang rusak. Hah? Apa kau tahu berapa biayanya? Kau tidak akan mampu membayarnya. Hana, temannya tinggal di Tianfuyan, jadi dia tidak akan peduli dengan uang itu. Benar, dia mengenal orang kaya yang tinggal di Tianfuyan. Berpura-pura mengenal orang kaya, namun sebenarnya hanya bersembunyi di dekatnya. Ya, sangat mungkin bila dia hanya berpura-pura. Semua orang mengejek sang MC. Kurasa Xiuha lapar, jadi aku minta maaf kepada kalian atas itu. Rupanya di sini anjingnya sangat kawaii dan pengen makan tahu bulat. Tidak, maaf. Sepertinya yang kau bilang itu tidak benar. Baiklah, ini uang ganti ruginya. Apa cukup? Apa? Bentar, dia sangat kaya. Tidak juga. Ambil saja uangnya. Aku benar-benar menantikan apa yang akan dimakan selanjutnya, dan sampah itu masih saja berusaha membodohi dirinya sendiri, kata mantan sang MC. Nampaknya di sisi sang MC kesal dan ingin mengasih sedikit pelajaran kepada mantannya. Kau apa yang ingin kau lakukan? Jangan membuatku marah. Ingin takdir Tianho ada di tanganmu. Hah? Jangka mulutmu baik-baik, wanita Lon. Kubiarkan kau sombong selama beberapa hari dan aku membuatmu menyesal. Tidak, aku akan khawatir hujan akan turun di sini. Kenapa tiba-tiba hujan benar-benar mengecewakan? Bus akan tiba di pagi hari. Apa yang harus kita lakukan jika hujan? Tianho, hujan akan turun. Apa kamu bisa datang dan menjemput orang-orang dekat di Tianfuyan? Rupanya di sini teleponnya Tianho akan datang nanti, tapi dia hanya beberapa bawa orang. Aku punya rumah di Tianfuyan. Jika kalian tidak keberatan, kalian bisa tinggal di sana. Hah? Benarkah? Punya rumah di Tianfuyan? Kau jangan membual. Rupanya di sini sang MC diketawain. Wofu, benarkah? Ya, bagi mereka yang mau datang silakan, dan yang enggak tidak apa-apa. Aku juga akan enggak memaksa. Akan segera turun hujan. Lebih baik semua orang pergi melihat, mungkin itu benar kalau dia punya rumah sebelah beberapa di Tianfuyan. Silakan masuk semuanya. Lihat, para satpam sudah ada di sana. Mari kita hadapi sekarang. Apa tidak tahu apakah itu akan baik-baik saja kali ini. Mari kita pikirkan bagaimana cara kembali dan berharap dia tidak bercanda. Ibu, ayo kita pergi. Pergi? Kemana lagi? Pergi ketika semua orang di sini? Ternyata Tuan Wu, apakah mereka semua tamu Anda? Tuan Wu, ini benar-benar bohong kan? Ya. Ini di Tuan Wu. Ayolah, bagaimana dia bisa punya rumah di sini? Wow, Tuan Wu, silakan masuk di rumah Anda. Waifu,
sangat hebat. Villa di Tuan Fu Huang ini mungkin bisa jadi senjata tak membawa anak perempuan. Ayo masuk, jangan banyak omong. Lagian aku akan hujan segera datang. Hebat, dia benar-benar tak membual. Kau pasti mendapatkannya, dapat gadis itu. Kau sangat busuk dan aku tidak menyangka ada villa sebesar ini di Tiao Fu Huayun. Waifu, bajingan kau. Oh iya. Apa ada yang diingin Tuan Wu? Yang lainnya adalah temanku kecuali dia. Maaf Nona, Anda tidak diizinkan masuk tanpa izin. Waifu, kurang ajar kau. Waifu, aku pasti akan membalasmu. Tak lama kemudian, mobil jemputan dari Taiho datang. Tainhon, kamu harus membalas sakit hatiku. Tenang saja sayang, aku sudah merencanakan sesuatu padanya nanti. Anjir, tak kusangka waifu punya rumah semewah ini. Bukankah ini villa termahal? Ayo kita selfie-selfie dulu, kata teman-temannya. Dia dapat memilih villa seperti ini. Apakah ini nyata atau tidak? Bukankah ini Su Kuang King, seorang junior? Benar-benar canggung. Bukankah ini Wang Mao yang waktu itu? Keluarga Su King Yang He. Villa ini mungkin milik Su King King. Benar saja, sampah, aku tetap sampah. Hei Fu, hiraukan saja mereka. Ini sudah malam, kalian bisa memilih kamar sendiri untuk beristirahat. Beristirahat, jangan sampai tertidur dan malah diusir. Apa kalian tidak berpikir bagaimana mungkin orang miskin dapat memiliki villa di Taiwan? Kurasa villa ini adalah rumah Su King King. Itu benar, ini milik Su. Bagaimana ini Kak Wu? Tapi aku sudah menjadi milikku sekarang. Lihatlah, kuncinya diputer-puter sama CMC. Maksudmu milikmu? Tahan, masih di atas. Harusnya kita tinggal di sini malam ini, atau bisakah kita menyapa tuan yang sebenarnya? Setelah semuanya ternyata dalam rumah saudara Su. Saudara Su, terima kasih karena sudah mengizinkan aku masuk. Niat baik untuk menjaga kalian dari hujan, bukan untuk membuat kalian tidak nyaman. Jika kau tidak ingin tinggal di sini, kau bisa pergi sekarang. Pintunya ada di sana, silahkan keluar. Apa yang kau bertanggung jawab, saudara Su, yang tidak mengatakan apa-apa? Saudara Su pura-pura. Hei, apa yang kau lakukan? Hei saudara Su, dan ketawa-tawa. Sekarang keluar dari sini sekarang juga. Saudara Su, ayolah biar kami di dalam. Ya, bukankah dari baru saja memintamu untuk pergi? Villa ini milik waifu. Siapa yang pun yang ingin dia usir, maka dia harus pergi. Ini benar-benar miliknya. Apa villa ini benar-benar miliknya? Masih tidak ingin pergi? Apa kau sendiri yang harus mengusirmu? Silahkan pergi dari sini. Ayo kita pergi. Rupanya di sini orang-orang yang tidak suka dengan waifu langsung diusirnya seketika. Baru tahu dia. Masih belum tidur. Karena mau aku ingin terbangun. Kakakmu, kamu binatang buas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya? Apa maksudmu gendut? Aku iri padamu. Aku selama ini selalu jomblo. Nampaknya di sini sang MC hanya ingin kultivasi di sini yang mendapatkan aura yang sangat luar biasa, dan dia mencapai terobosan level yang selanjutnya. Bahkan auranya kini mencapai tingkat setengah dewa. Kultivasi di dalam tingkat menengah butuh waktu 3 tahun dalam kehidupan terakhirku untuk menerobos kultivasi Ki. Aku telah menyangka bahwa dalam beberapa hari setelah reinkarnasi, aku telah mencapai tingkat menengah dari kultivasi Ki ini. Aduh, ada apa? Ada apa yang menggangguku? Hei, Guguk, kenapa kau bersembunyi di situ? Oh, rupanya ada pedang di sini. Gagang Star Wars begitu gelisah. Apa yang kamu temukan? Rupanya anjingnya menemukan suatu tempat dimanapun kita tidak tahu si admin ini. Dia menuju suatu tempat menunjukkan kepada tuannya. Rupanya di sini. Apa yang kau ingin cari, hei anjingku? Di sini King pun langsung gali tamah di dalamnya dan dia menemukan sebuah pedang yang cukup kuno. Nani? Apa ini? Ini adalah pedang kuno?
Rupanya di sini sang anjing ngasih tahu kepada tuannya, Star Sword. Dalam kehidupan terakhir aku telah berburu 1000 bintang untuk menempa Star Wars. Aku tidak menyangka bisa melihat Star Wars lagi setelah aku berinkarnasi. Nampaknya pedang patah Star Warsku ini masih utuh di sini. Ketika aku sudah mengumpulkan Star dan World, itu adalah salah satu aku menghancurkannya dan lainnya. Bahkan jika telah naik ke puncak material art dan kau berada di tingkat langit, aku tetap akan mengkillmu, kata sang MC. Cerita flashback di mana ada sebuah rumah yang ada seorang perempuan yang akan datang. Aula wadaw. Selamat datang kembali Ketua King. Nampaknya di sini menceritakan flashback dari seorang King. Ketua kembali tetua. Setelah istirahat yang panjang, saatnya untuk kembali. Apa di sini ada yang mengenal Wafu? Aku tahu ketua, aku tahu. Gimana? Ada dia seorang baru, dia menyinggung Tian Hao ketika dia pertama kali datang ke sekolah. Sekarang di gerbang sekolah. Aku khawatir ini bukan saatnya yang tepat. Apa ketua mengenalnya? Tidak, aku tidak tahu. Si kurang ajar itu. Hacing! Rupanya di sini sang MC bersin karena digrenengin sama si Kin. Ada apa ini? Kita kembali lagi ke masa sekarang. Lihat apa yang akan dilakukan. Rupanya di sini sang MC ditemuin oleh beberapa bandit. Apa kau yang bernama Wufu? Iya. Ho meminta kami untuk menghabisi sampah sepertimu. Kakak, biarkan aku yang menghabisi bocah ini. Halo anjingku manis, kamu duduk di sini ya. Mari kita percepat semua ini. Kami tidak akan membiarkanmu lolos. Langsung saja dia menghindar sangat mudah karena bagi sang MC mereka hanya cecunguk saja. Di sini langsung baseballnya ditendang dengan kaki kanannya dan membuat para perampok itu paham kekuatan perbedaan antara mereka. Kupikir Tianhu akan mengirim beberapa petarung, tetapi tidak kusangka hanya mengirim cecunguk seperti ini. Biar ku katakan, setelah seseorang mengalahkan keluarga He, maka kau tidak bisa pergi kemanapun. Rupanya di belakang sang MC ada tangan yang ingin menangkapnya. Hehe, tangkap dia dan pukul. Di sekitar Universitas Yunhei ini tidak ada seorang yang berani kepadaku. Kamu mengerti? Oh, rupanya di sini anjing. Sang MC menggigit jahat itu. Anjing laknat, berani sekali kau. Aku takut tuanmu akan lumpuh selama sisa hidupmu. Tepat dan panggil ambulan. Hei kamu, cepat panggil ambulan. Baik, Wufu tidak peduli seberapa sampahnya dia. Juga masih seorang mahasiswa di Universitas Yunhai. Aku akan memanggil sekarang. Bukan, ini untuk para gangster itu. Gangster? Gangster? Ketua, mengapa ambulannya untuk gangster itu? Karena dia bukanlah sampah. Tidak ada yang membantumu sekarang. Apa yang terjadi? Kekuatanku tiba-tiba meningkat. Tahan dan biarkan aku menghajarnya. Sayang sekali. Terlambat. Rubahnya dengan mudah. Si MC menghempaskan keduanya. Sinu, mati saja kau. Benarkah? Di sini sang MC pun memandang dan menendang tongkat baseball itu serta bandit-banditnya. Rupanya segitu saja kemampuanmu. Kakak, apa kamu baik baca? Hei kakak, kamu kenapa? Ternyata tidak lama kemudian langsung teler. Mati saja kau. Hei, langsung ditepang saja, langsung kelenger. Mengapa kalian bengong saja? Bunuh dia, serang bersamaan. Anjir, ini preman-preman gak tahu perbedaan antara kekuatan mereka. Ternyata tidak lama kemudian bonyok-bonyok babak belur. Beberapa menit kemudian, ini mah bukan sampah tapi dia ada raja yang hebat. Aduh sakit. Kalian angkat junjungan kalian. Bos, kakak, nenekku hari ini akan menikah. Nenek? Temennya langsung menggelengkan kepala ke arahnya.
Pesan apa itu? Baiklah, kau ampuni hari ini. Hari ini adalah hari menikahnya nenekmu. Hah? Baik. Ketua dia waifu akan membawa gangster itu ke tempatnya Tianho. Hehehe. Tampaknya keluarga harus berdoa agar He Tianho dapat pulang dengan selamat. Berpindah tempat di aula universitas. Rupanya rambut hijau ketemu dengan Tianho. Orang yang kamu kirim sangat garang. Aku yakin bocah itu kali ini akan benar-benar hancur. Dia sudah menyinggung Tianho. Dia masih bisa hidup sampai sekarang. Itu juga karena belas kasihan Tianho. Mulai sekarang, Universitas Yunhai tidak akan memiliki siswa yang seperti Wu Fu. Orang seperti dia tidak cukup hanya dengan sedikit tugas saja. Rupanya mereka tergaget ada yang datang di sini. Wu Fu, kenapa kau? Oh iya, semuanya, apa kalian mencariku? Rupanya kalian kangen dengan aku. Apa tahu tidak? Apa yang kamu cari ini, bukan? Dia, Bu. Waifu kau. Bagaimana mungkin orang yang begitu kuat hanya mudah ditaklukkan oleh Wu seorang sendiri? Kata Tianho. Putih seorang siswa baru. Bisa-bisanya kau mengetuk pintu ketika kau ingin masuk, Rupanya ada senior yang songong di sini. Apa kau menganggap senior di sini hanya angin kentut yang berlalu saja? Keluarkan diri sini dari sekarang juga. Apa kau tidak mendengar apa yang kau katakan? Langsung ditampar saja dengan perawakannya itu. Ini bukan urusanmu. Keluar dari sini sebelum ku marah. Siswa baru yang sangat arogan. Dia bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Rupanya Kian-Kian pun datang di sana. Hai, aku Anda membalaskan dendamnya Era. Tolong jaga dia untukmu ya. Rupanya di sini Kian-Kian hanya dijadikan tempat penitipan anjing yang lucunya saja. Kurang ajar ini, berani-beraninya menutup anjing doang. Waifu, berani sekali kau membuat masalah di sini. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mengapa tatapannya begitu menakutkan kali ini? Langsung gercep takut ini rambut hijau. Kau sekarang baiknya keluar dari sini sebelum aku berubah pikiran. Seperti yang katakan sebaiknya menuruti saja. Langsung mau dilempar ama bangku, tetapi bangkunya yang terbang. Anjir, apa yang dilakukan? Jika kau tidak ingin mati, jangan ikut campur dalam urusanku. Kau beraninya sekali kau menghariku. Waifu, aku ada di sini. Waifu, apa yang kau lakukan? Apa kau pikir bahwa hanya dengan sedikit skillmu itu dapat membuatku arogan di depanku? Keluargaku pasti tidak akan melepaskanmu. Bacot kau, langsung saja ditendang saking kuatnya. Kali ini kau akan kumaafkan, tapi jika kau mengulanginya lagi, aku akan tahu akibatnya. Tianho, apa kau baik-baik saja? Tianho, hei Tianho, hanyalah garansi kedua dari keluarganya. Dengan kekuatanmu saat ini, dia tidak akan pernah menang. Kau kali ini dialah masalah besar. Siapkan mereka, aku tidak akan pernah takut. Sombongnya minta ampun. Berpindah tempat di sebuah apartemen. Ayah, tolong bantu aku untuk membunuhnya. Rupanya ini adalah rumah sakit. Rupanya babak belur si Tianho ini. Kakakmu sudah tahu tentang ini dan akan segera kembali ke kota Yunhai. Jangan khawatir, di kota Yunhai tidak ada seorang pun yang berani menghancurkan keluargaku. Selain itu, aku penasaran dengan orang ini. Di sini ada seorang Bruce Lee yang berambut panjang. Jangan khawatir tuan muda. Aku yakin bocah Wu Fu itu adalah hanya kultivasi rendahan. Dalam beberapa hari saja, aku akan membuatnya benar-benar menghilang dari muka bumi ini. Berpindah tempat di apartemen Wu Fu yang sangat berantakan karena anjing peliharaannya ini. Kakak tidak bagus. Ada apa gendut? Zeng Tang telah membawa orang-orang dari kantor dosen untuk menyusahkanmu. Orang itu adalah direktur dari kantor dosen dan juga pemanjutan, dan dia pasti akan membuatmu dalam masalah. Apa kau pikir kau bisa pergi ketika memukul seseorang? Di sini rambut hijau pun ngadu.
Langsung saja dikasih paham sama guguknya, suruh pergi. Rupanya dengan tatapan pajang dosennya langsung guguknya kercep seperti itu. Langsung nampaknya MC mengkedutkan matanya. Kerja sama dengan preman untuk menyerang siswa di kampus kami, juga memelihara anjing di asrama. Apa kau pikir dapat lolos dari sini? Direktur Kakak Fu tidak bekerja sama dengan preman. Sebenarnya preman itu dipanggil oleh Tianho untuk menyakiti Kakak Fu. Ini bukan urusanmu. Keluar dari sini. Hiraukan saja dia. Apa yang mereka pikirkan adalah kekuatan hanyalah uang. Jadi, Kafu jangan terus langsung gunakan kekuatan untuk membotaki bapak ini. Jangan menuduhku sembarangan. Waifu, kali ini kurasakan kau untuk jujur. Apa maksudmu? Apa kau ingin aku menghabisimu? Rambut hijau? Waifu, aku akan melaporkan ini ke rektor kampus. Kau pasti akan dihukum berat. Paman, bawa aku juga paman. Jangan tinggalkan aku. Rupanya di sini paman yang langsung krecep dikasih paham kalau dia itu asal-asalan saja. Berpindah tempat di siswa. Fu, apa kita dapat lolos dari masalah besar ini? Setelah apa yang terjadi? Rupanya datang lagi pengganggu-pengganggu ini. Tolong diam sejenak. Ada satu hal yang ingin kuberitahu. Mahasiswa baru Wufu telah melanggar peraturan kampus, menghiraukan gurunya, bahkan mukul Tianho hingga terluka parah, harus dilarikan ke rumah sakit. Apa yang tidak salah dengar? Di pagi hari ini. Itu benar. Di pagi hari Tianho menyuruh orang-orang menggugat Wufu tetapi dihajar oleh Wufu. Setelah itu berdiskusi dengan rektor kampus, telah diputuskan bahwa Wufu akan keluar dari kampus. Tianho membuat masalah mengapa harus Wufu yang dihukum. Itu salah satu Wufu karena menyinggung banyak orang. Direktur adalah paman Jutan. Akan kubuat kau menghilang dari kampus dalam hitungan menit. Wufu, apa kamu keberatan? Ya, Su King datang dan membuat Kepsek ini langsung menongeh. Su King, ini adalah ruang kelas, tolong keluar. Direktur, tujuan klub Weido didirikan adalah untuk menjaga reputasi dan keselamatan siswa kita, termasuk Wufu. Masuk. Aku tidak bisa melawan Wufu dan aku hanya ingin membantunya. Ada satu dengan Wudu kan? Rupanya di sini Wufu tadi marah. Terima kasih atas semua telah yang kulakukan. Sombong. Jika kau tidak membawa dabau, aku ingin lihat bagaimana kau akan menangani masalah ini. Berurusan dengan mereka hanyalah hal yang mudah. Bentuk transformasi telah berubah. Apa yang terjadi? Wufu, kamu telah dikeluarkan dari kampus. Jika kau berani membuat masalah di sini, sekarang juga akan kupanggil polisi. Tidak ada bukti yang bisa membuktikan apa yang kau katakan. Cepat keluar dari kampus sekarang. Su King adalah anak dari keluarga Su. Jika dia benar-benar ingin menekan kampus, maka kemungkinan besar Wufu akan baik-baik saja. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Hentai Ho. Semua ini ulah hentai Ho. Wufu, kenapa bukan Zotan sudah menjelaskannya? Aku akan menyelidiki lebih lanjut dan sepertinya terlalu dini untuk mengambil keputusan. Karena Wufu salah satu anggota klub Weidoku, kuharap direktur akan menarik keputusannya atas Wufu secara publik maupun pribadi. Bagaimana direktur? Kapan orang ini berhubungan dengan keluarga Su? Siswa Su, percayalah bahwa kantor dosen kami akan menegakkan hukum secara adil dan tidak pernah memihak pada siapapun. Baik, kalau gitu langsung aja Su King langsung pergi. Kapan akan menjadi anggota klub Wudu? Biaya lang. Aku akan membawamu masuk hanya agar mereka tidak mengganggumu saja lagi. Hehehe, keluarga suku juga salah satu keluarga besar di kota Yanhai. Kita Wufu telah pergi. Kamu bicara dengan siapa? Kurang ajar. Apa benar-benar berpikir bahwa aku dapat menyelesaikan masalah ini hanya dengan kultivasimu itu? Dasar sombong arogan. King ternyata sangat pengen membantu, tapi ditolak terus. Berpindah tempat di suatu tempat. Rupanya itu adalah apartemen dan dia disambut oleh anjingnya yang nakal ini. Kenapa kamu ada di rumah, Xiaoha? Sang MC terkaget karena ada WA masuk.
Kakak Fu, aku akan membantikan sementara. Sambil menangis-nangis meminta tolong. Ayo kita pergi. Baik, kukukuk. Nah, kata anjingnya. Sore itu di apartemen kos-kosan Wu pindah tempat di tempat mewah nan tenang. Rupanya di keluarga. Di sini ada penjagaan yang sangat ketat. Sioha. Rupanya ada pembunuh berantai yang mengincar sang MC. Sioha Ding langsung menghindar. Sial, siapa ini? Benar-benar kultivator rendahan. Sayangnya kau harus jatuh ke tanganku hanya untuk Sino. Rupanya ada assassin ya. Dan tenang-tenang dia menyambut assassin itu. Hari ini apa yang kau katakan? Rasakan ini sebagai hari terakhirmu Kisanak. Begitukah? Langsung saja dengan seperti itu. Tapi di sini dia Lina ke bawah untuk mengkill sang MC, tetapi dengan mudah ditangkis. Ting, terpentalah dan mereka pun beradu senjata. Melawan Belati dengan tangan kosong. Bocah ini benar-benar memiliki kekuatan. Semenjak aku kembali hidup, aku belum bertemu lawan yang layak. Jadi aku akan menemanimu bermain sebentar. Kekuatanmu hanyalah di hadapan menengah, tapi kau berani sekali menyembuhkan diri di depan paman ini. Mati saja kamu. Benarkah? Nampaknya di sini asang assassin mengeluarkan kemampuannya yang tak tertandingi. Dan tiba-tiba aja di belakang sang MC. Dan dia pun menghindar. Rupanya mudah juga untuk menghindar. Apa barusan tidak terasa sombong? Aku hanya takut kalau aku membunuhmu hanya dengan satu gerakan. Benarkah? Kau mati saja ketika akan mati aja sombong. Benarkah? Aku tidak akan bermain lagi denganmu. Dan tiba-tiba ada sword gas di sini langsung meledak di sebuah dinding. Ini bukankah kekuatan dari River Ning? Kau siapa sebenarnya? Rupanya sang penjahat baru sadar. Kau tidak pantas untuk mengetahuinya. Bukankah kultivasi Wufu ada tahapan menengah dari River Gas? Tapi dia bisa mengeluarkan kekuatan seperti tahap tinggi dari River Gas. Orang ini juga tidak sederhana itu. Rupanya kian-kian menjadi tahap selanjutnya menjadi buronan dari assassin tersebut. Apa yang dia lakukan? Bocah, jika kau tidak ingin pacarmu mati, maka lakukan seperti yang kukatakan. Kau salah paham, dia bukan pacarku. Hei, apa kau tidak punya hati? Apa sekarang disandra bukannya kau menyelamatkanku? Bahkan menjelaskan pada pun tidak apa yang terjadi. Rupanya nyonya ini kian-kian makin marah karena tidak dianggap oleh Wufu. Apa kekuatan ini? Ledakan auranya mengguncang seluruh rumah. Apa yang terjadi? Ledakan ketua sepertinya ada di dalam. Wanita itu seharusnya pemaaf. Kau berani sekali menyandraku. Aku bisa saja mengkilmu hanya dengan menggunakan jariku. Apa kau ingin mati, Di sini rupanya assassin mengeluarkan jarum beracun dari mulutnya ke tempat Kingkin dan kemudian sang MC pun langsung mengekik sang penjahat itu dan terkeluar airan murah dari mulutnya. Rupanya kau sudah mulai membuatku jengkel dan terbatuk-batuklah penjahat itu. Tidak perlu dipusingkan. Lagi pula racun itu tidak ada penawarnya. Wanita ini pasti akan Sino. Kalau begitu kau pun juga. Tidak akan lama di muka bumi ini langsung tertebaslah kelapa sang monster ini. Dan dia Sino. Tidak mungkin. Sudah saja. Rupanya Wufu, kau tidak apa-apa? Tolong aku tidak ingin Sino. Selama ada aku, kau tidak akan Sino. Di sini langsung dikeluarkan jarum itu. Masih ada sisa racunnya. Rupanya dengan teknik khusus pemurnian Ki
efisiensi dan spiritual seperti sangat-sangat nyaman. Rupanya di sini racun dikeluarkan dari mulut sang MC. Hah? Apa yang kau rasakan? Langsung saja Qin Qian langsung terkaget dengan caranya. Tapi malah disalahpahami sama kedua muridnya ini. Anu ketua, silahkan dilanjutkan. Kami permisi dulu. Kami permisi ya. Kami mengganggu romantis Anda berdua. Orang itu malah salah paham kepada Wu Fu dan Qian Qian. Sudah tidak apa-apa, racunnya sudah sepenuhnya kuhilangkan. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih lagi bola. Target dia adalah aku. Jadi aduh sudah tugasku untuk menyelamatkanmu. Rupanya di sini ada panggilan masuk dari pacarnya alias mantannya. Tidak bisakah kau lebih berperasaan, Wu Fu? Berpindah tempat di rumah sakit di mana Tiang Ho dirawat. Paman, ini Wu Fu menelponku. Apa dia gagal? Angkat dan akan sekernya. Dalam 3 hari aku ingin ke Tiang Ho datang ke kampus dan berlutut untuk meminta maaf kepadaku. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Terhubung. Dan tut punggul telepon pun tertutup. Keluarga masih memiliki Tian Yi dan itu bisa melupakan apapun yang diingatkan di kota Yunhai ini. Apa kau yakin dengan keputusanmu? Jangan khawatir, lagi pula mereka pasti akan mendatangiku dengan sendirinya. Dia sombong sekali. Rupanya seperti itu. Rumah sakit ini. Tian Ho sangat marah. Seorang sampah memintaku untuk bersujud meminta maaf. 2 hari lagi dia akan kembali. Saat itu Wu Fu pasti akan sino. Kakak Wu Fu, Xiuha sekarang menjadi semakin nakal saja. Dia juga menggigit sepatu aji kesayanganku beberapa hari yang lalu. Dan sekarang dia malah ngompol di kasirku. Aku tidak memujimu. Di sini sang gendut malah ngomelin Xiuhu. Kakak Jin, Wu Fu tinggal di sini. Ayo kita mereka. Langsung aja mereka tanpa sopan menendang pintu. Kafu, kali ini kamu tidak menyinggung klub karate bukan? Aku bahkan tidak tahu kapan aku menyinggung mereka. Kakak Jin, apa yang dimaksud oleh ketua itu adalah mahasiswa baru itu. Dia bukanlah orang biasa. Dia telah melukai keluarga ketua. Bahkan jika dia menginginkan hidupnya, itu tidak masalah. Apa kau ketua dari klub karate itu adalah Hei Taiji? Itu benar. Sekarang klub diusir olehku semenjak bos tidak masuk kampus selama setahun. Bocah, dari mana kau tahu nama ketua kami? Sampah semuanya yang kalian ini dia kirim. Rupanya langsung dikasih paham tidak lampai 1 menit. Sial. Tendangannya menyakitkan. Hati-hati, Kakak Fu. Apa hanya segini kemampuan kalian? Kalian masih bukan tandinganku. Ini sombong sekali. Kirim ke dia ke rumah sakit. Langsung dikasih paham semuanya dengan tendangan halilintar. Langsung kapok semuanya. Bukan kali ini mengirimmu ke rumah sakit. Ayo lanjutkan. Ayo sini, serang aku bersamaan. Jangan main satu-satu. Majulah. Langsung pukulan mendarat ke muka mereka dengan tendangan juga pukulan membabi buta. Kekuatan Ravening Gasmu memang lumayan cukup hebat dalam melawan orang-orang biasa. Tapi untukku tidak akan semudah itu, Furgozo. Ayolah maju, jangan banyak bacot. Langsung menyerang seperti itu. Langsung saja. Ternyata tidak mempan. Skillnya lumayan hebat, tapi kekuatannya masih lemah. Kasih pukulan di tempat dadanya dan tersungkur sudah. Kakak Jin, apa kamu baik-baik saja? Kakak Jin, kamu baik-baik saja kan? Kau sidu. Langsung ditendang lari belakang. Siapa? Langsung terpukul. Orang yang menindas anggota klub wudoku di Universitas Juanhi ini akan berurusan denganku. Ketua klub wudo datang. Ini tidak ada hubungannya dengan klub wudomu. Keserahkan kalian klub wudo kalian baik-baik menghindari masalah ini. Bukankah hari ini adalah hari di mana Hei Taiji akan kembali? Aku akan menunggunya.
ini belum berakhir. Oh, klub wuduku siap kapan aja. Kau memang sampah. Ketika kau akan mati, kau akan menyembunyikan di belakang seorang wanita. Apa kau berani keluar dan bertarung denganku? Jangan tertipu oleh taktik agresif yang jelas seperti itu, Kak Hu. Oke, kapanpun kamu lakukan, dia sengaja memprovokasi mereka. Levelnya itu berbeda di atasmu. Sangat konyol. Aku akan tunggu di gym sore ini. Kak Jim, sore nanti mampu harus membunuhnya. Ya, bunuh aja dia. Kakak Fu, mengapa kau menerimanya? Karena itu menyenangkan, kata si MC yang koplak gila ini. Jun Sioar benar-benar sangat licik. Tenanglah, bahkan jika kau kalah, reputasi Wudao kami tidak akan menurun. Memangnya kapan aku bergabung dengan klub Wudao? Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Pokoknya kamu adalah salah satu dari anggota klub Wudao kami. Ketua, apaan ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lagi pula klub Wudao kita selalu mengandalkan kekuatan untuk berbicara. Xiao Ha juga termasuk ke dalam klub Wudaoku. Kukuk, rupanya anjingnya juga masuk klub Wudao. Bahkan anjingku sendiri jauh lebih penting dari aku, kata si gendut. Di sebuah gym, di sini rupanya Tian Hao pun sedang sakit-sakitan karena dipukul kemarin. Ambillah ini. Ini adalah jarum racun milik assassin. Kali ini kau harus berhasil, tidak boleh gagal. Aku ingin melihat Sinu di depanku. Serahkan saja padaku. Untuk urusan seperti ini, ketua tidak perlu turun tangan. Banyak jam menunjukkan jam 2 siang. Kakak Bao, bocah itu terlambat berapa menit. Apa dia kabur? Kurang ajar. Mahasiswa baru hanyalah urusan yang mudah. Jika kamu mau, aku dapat menyingkirkannya dengan mencapai beberapa orang saja. Itu benar. Mengapa kita harus repot-repot hanya untuk seorang mahasiswa baru? Kesini kau. Ada apa kakak Hao? Langsung saja gampar oleh Tian Hao. Jika kau melaksanakan tugasmu dengan benar, aku tidak akan pernah berada di atas kursi roda ini. Paham kau? Rupanya di sini Wu Fu nampaknya sudah datang. Mereka datang. Bukankah aku telah memintamu datang secara pribadi untuk meminta maaf kepadaku? Apakah ini keputusanmu? Meminta maaf? Sorry anjir, aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mendengarkannya. Begitukah? Kau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berlutut dan memohon pada kami sekarang. Coba saja bunuh dia. Rupanya di sini yang kemarin berambut pink tidak terima. Hanya rasa referring gas. Berani sekali kau berdiri di depanku. Bosan hidup rupanya. Transformasi bentuknya mengerikan. Hati-hati, tidak bisalah jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Jaga dia untukku. Aku tidak akan membiarkan pergi dari sini hidup-hidup. Aku juga tidak akan membiarkanmu pergi hidup. Rupanya di sini mereka saling serang. Rupanya mudah sekali bagi sang MC menghindari serangannya. Langsung ternyata di belakang mengeluarkan jarum beracun yang sudah disiapkan. Di sini rambut pink pun licik sekali. Jarum beracun? Ini belum berakhir. Rasakan ini. Oh, rupanya dengan pedang tumpulnya sang MC menangkis serangannya bertubi-tubi. Awas, itu berbahaya, kata Kian, tapi dengan mudah ditangkis oleh sang MC. Apakah ini sihir? Jika kita berlatih kultivasi Ki, kau dapat reverning bentuk magic weaponmu itu. Sayang sekali, kamu akan sinu sekarang. Ya, benarkah? Langsung sang MC menghindar ke atas. Seni Star Sword level 1. Langsung saja pedangnya yang tadi tumpul keluar. Dan nampaknya dengan mudah sang MC mengkill sebelah dadanya sebelah kanan. Semuanya terdiam dan membisu karena kekuatannya sangat luar biasa. Hanya tanpa basa-basi sang MC mengkill musuhnya. Cepat dorong aku, dia sudah terbunuh.
Dan nampaknya mantannya ini hanya terduduk lemah seperti itu. Sial, aku tidak menyangka bahwa bocah itu begitu kuat. Rupanya di sini Tianho pun pengen lari. Ternyata ada anjingnya MC menghadang Tianhua. Hah, kamu mau lari kemana? Kamu kemana kau? Hah? Jangan bunuh aku. Ya maaf, aku salah. Bukankah kau mengatakan bahwa kau tidak akan meminta maaf dalam hidupmu? Kakak Fu, tolong biarkan aku pergi. Aku janji, aku tak akan mengganggumu lagi. Sebelumnya aku sudah memberimu kesempatan untuk minta maaf, tapi sekarang sudah terlambat. Hah? Rupanya di sini Tianho kena jarum beracun dan tangannya retak. Cepat, berikan aku penawarnya. Gadis bodoh, cepat berikan padaku. Apa gunanya hidup jika kau tidak dapat mengkill seorang sampah? Kata mantan sang MC, kau ini dasar kutu kupret. Rupanya Tianho muntah darah di sini. Dasar sampah, kata wanita itu. Rupanya sang MC pengen pergi, tapi ternyata mulut besarnya mantannya ini tidak berubah. Kenapa kau tidak mengkillku? Aku belum boleh mati kalau kau, karena dengan hidup kau bisa merasakan keputusasaan. Bersama dengan penghinaan dari kehidupan sebelumnya, kau harus membayarnya 2 kali lipat. Berpindah tempat di sebuah kuil atas bukit. Ini adalah salah satu dari 3 harta Akademi Zongyang. Meskipun ini hanya sepotong dari potongan pedang, tapi ini sangat tajam. Jika saya tidak membalas dendam, saya takut tidak bisa menang. Dan guru, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Segeralah kembali jika kau sudah menyelesaikan urusanmu. Baik. Sebuah gedung apartemen tinggi. Di sini ada seorang gadis yang mau bundir. Lebih baik aku sini daripada aku dihina. Wufu, bahkan jika aku jadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Di sini nampaknya mantannya Wufu pengen bundir, tapi dicegah oleh seorang pemuda. Siapa kau? Belum lama ini Tianho Shinu. Jika kau Shinu juga, siapa nanti yang akan menyaksikan kematian Wufu? Ternyata di sini ada seorang MC yang sedang mandi. Apakah aku benar-benar bisa menerobos ranah Ki Revening dengan secepat ini? Di masa laluku, ada master yang membantuku mengumpulkan aura Ki dan membentuk fondasi tertinggi. Dalam kehidupan ini, meskipun aku hanya memiliki Ki pedang, bahkan jika aku tidak memiliki pil aura Ki, fondasiku masih tetap kuat. Hehehe, geli. Dengan semua ini, tolong jangan dijilat. Siapa itu? Halo, siapa kau? Hei, tolong, jangan dijilati aku. Tidak bisakah kamu kembali duduk bersamaku? Rupanya ada wanita yang sangat kawaii di sini. Siapakah dia? Ini tempat tidurku. Anda ini siapa, Nona? Aku datang kepadamu atas inisiatifku sendiri. Bukankah kamu seharusnya merasa sedikit bergairah? Rupanya wanita ini sedang merayu MC. Ada apa yang bisa aku bantu, Nona? Tentu saja. Kemarilah dan saksikan kekuatan dariku. Rupanya wanita ini pengen pamer kekuatan. Benarkah? Tanya sang MC diam aja. Mengapa kamu tidak melawan, bro? Kaulah yang seharusnya berhenti. Aku bahkan tidak menyadari kalau ada pedang di atasku. Kapan kamu mengeluarkannya? Sejak awal. Aku baru saja mengarahkan pedangku dan aku sudah mencapai pada titik terobosan naik level saja. Sepertinya aku segera akan naik level lagi. Asrama bukan tempat yang baik untuk naik level. Jika kau tidak mengacau rencana awalku, tentunya aku tidak akan naik level di asrama. Aku adalah ketua dari BEM. Karena kau telah menyebabkan masalah yang begitu serius, aku pastinya akan datang dan
bertanya langsung padamu. Bukan, diam kau wanita. Apa kau sedang menyiapkan pilnya? Tidak. Kamu bahkan tidak menyiapkan untuk hal sebesar ini, karena aku tidak membutuhkannya. Dia bahkan bisa mengumpulkan semua aura Ki dalam jarak 100 jauhnya. Luar biasa. Apakah ini kekuatan dari Ki Reverning? Rupanya dengan mudah sang MC menempatkan pikirannya dan tenaganya dalam satu titik. Dia berhasil naik level dengan mudah. Malah di sini baju dari nona ini langsung robek-robek. Kemudian teriak-teriak dia, apa yang kau lakukan? Dasar binatang! Biarkan aku melihatnya. Bener kan? Ayo, jangan dorong-dorong napas, santai boy. Apa benar bahwa kakak Fu membawa Su Shece masuk? Nah, dorong-dorongan itu langsung terbukalah pintunya. Kalian ngapain? Nani? Oh, rupanya benar. Di sini Su Shece langsung kelihatan anunya. Keluar dari sini. Langsung dilemparin saja sama botol. Semangat kakak Fu. Semangat apanya gundul? Dan dia pun menutup pintunya. Kau juga berbalik sana dan berikan aku pakaian. Loh, kenapa gue jadi repot-repot? Dasar gadis aneh. Terus berpindah tempat di sebuah apartemen yang mewah. Tepatnya jam 9 siang. Paman, orang ini masih belum datang juga. Dia sedang tidak mempermainkan kita, bukan? Ki Reverning-nya sangat kuat loh. Memangnya kenapa? Setidaknya dia lebih kuat dari Mi bro. Memangnya kuatnya apa sih Reverning-nya? Diam kamu. Kali ini dia telah menyelamatkan King Qian lagi. Tidak masalah bagi kalian untuk menunggunya sehari, bukan? Baik paman. Berpindah tempat di sebuah hutan. Ternyata itu adalah sang MC dengan anjingnya yang kawaii banget. Aku tahu kalian adalah di sini, keluarlah kalian semua. Ngau. Kekuatanmu itu hanya di ranah Ki Reverning, bukannya meminta bantuan orang lain. Malah sengaja membawa kami ke sini hanya untuk di-kill. Rupanya ada dua orang yang sombongnya minta ampun di depan sang MC hanya untuk mengatasi cecunguk seperti kalian. Sendiri sudah cukup. Berani sekali kau menyinggung keluarga kakak Hentian dengan hanya kekuatanmu seperti itu. Apa Hentian yang mengirim kalian ke sini? Dia hanya meminta kami untuk menyelidikimu nanti, tetapi kami akan membawa kepalapamu langsung menemuinya. Mungkin dengan satu terbasan pedang saja. Dengan mengayunkan pedangnya, dia langsung menuju sang MC. Rupanya cuman segitu kemampuan. King Qian, apa Wu-Fu itu sudah tiba? Aneh, seharusnya dia sudah tiba. Rupanya di sini anjingnya menemui sang pria dari keluarga King Qian. Guguk guguk. Nah, bukankah ini anjingnya Wu-Fu? Mungkinkah dia dalam masalah? Kurang ajar, berani sekali dia menghina kita dengan menyuruh anjingnya kemari. Pengawalnya yang sok tahu lagi nih. Xiaohu, di mana tuanmu? Rupanya anjingnya ngasih tahu tempatnya. Apa kamu ingin aku ikut denganmu? Iya, guguk. Tampaknya dia sedang dalam masalah. Ayo kita pergi ke sana. Rupanya di sini sangat mudah. Si MC menghindari pedang terbang milik keluarga Tai. Tapi dengan mudahnya di sini musuhnya mengerahkan kekuatan sehingga pedangnya bisa berbolak-balik ke sana ke sini dan menyerang sang MC. Oh, Naruto. Mungkin seperti itu kah? Dan yang satu lagi menyerang dari belakang. Rupanya begitu. Nampaknya pedang ayunan yang sangat serangan Star Wars Laser ini cukup kewalahan juga sang MC. Tetapi bukan namanya MC kalau itu tidak diadakan dengan mudah. Dihadang dengan pedangnya dari belakangnya. Menakjubkan pembentukan aura ini. Apa kau belum menembusnya? Oh, tampaknya kau tidak tahu banyak tentang ini. Wu-Fu sedang bahaya. Kita harus segera membantunya. Tunggu, kakek.
Ada apa? Tidak perlu. Tampaknya Wufu sedang melewati ranah Ravening Key dengan sangat mudah. MC menebas pedang dan tembus ke belakangnya. Oh, ada apa ini? Apakah pembentukan aura Ki yang tidak sempurna bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dan dengan mudah sang MC mengkill lawannya. Hah? Bukankah? Apa maksudnya? Tampaknya yang mengambang di atasnya adalah gagang aslinya. Aku sepertinya telah diremehkan lagi, batin sang MC, oleh beberapa sampah semacam ini. Ini berbeda dari apa yang dikatakan oleh intelijen. Orang ini bukan dari ranah Ki Ravening, dan pembentukan aura Ki memiliki orang ini seperti milik sekte. Kau tidak akan bisa kabur dengan semudah itu. Hei, kurang ajar. Rasakan ini. Tebasan Quick Slash. Hah? Ada yang datang. Rupanya dengan mudah kelapa dari sang musuh ini terlepas sudah. Tidak mungkin. Dan dia pun terjatuh di situ. Ternyata anjingnya hampir sang MC bukan salah satu dari kalian bisa bertarung dengan 10 orang sekaligus. Hah? Haya, bukan malam ini benar-benar sangat bulat ya. Rupanya di sini. Awalnya yang sok play on itu ternyata mengalihkan pembicaraan karena melihat kekuatan sang MC. Orang ini benar-benar tak tahu malu, batin kepala suku. Rupanya dengan mudah sang MC mengkill semuanya. Dan di sini nampaknya anjing yang menemukan sesuatu, sebuah permata. Hah? Apa ini? Bersinar terang. Rupanya anjingnya ini cukup cerdas. Benar-benar sayang, batu spiritnya malah dimakan oleh anjing itu. Beberapa waktu kemudian, meskipun batu spirit memiliki aura Ki yang sangat berlimpah, tidak masalah bagiku selama kau yang menyerapnya, anjing sayangku. Rupanya ini adalah anjing kesayangan dari sang MC. Wufu, gimana? Gigi anjingnya sudah berubah kan? Rupanya anjing di sini juga berevolusi, mempunyai tari yang sangat tajam. Dia pun menunjukkan giginya yang sangat tajam. Oh, luar biasa. Nampaknya tidak terlalu lama, iring-iringan mobil BMW yang mewah pun datang. Maksudnya apa? Menyinggung keluarga Su kami. Hanya ada seorang laki-laki yang datang dari mobil itu, hanya menanyakan tentang Wufu pada mereka. Itu tidak akan bermasalah, bukan? Nyawa balas nyawa. Wufu keluar kau. Bagaimana mungkin tetua keluarga Su bisa datang di Tiangfu Xiaoyan? Ada Wufu benar-benar terbunuh oleh mereka. Meskipun mereka tidak lebih hebat dariku, kurasa dua jinirku akan sangat mampu untuk mengkill si Wufu itu. Akhirnya dia sini juga. Apa kalian mencariku? Oh, rupanya di sini Wufu masih selamat. Tiangnang, kamu bukanlah kamu mengatakan bahwa Wufu sudah mati. Kedua juniorku memiliki kekuatan pembentukan aura Ki, sedangkan bocah ini hanya di ranah Ravening Ki. Sangat tidak mungkin untuk melawannya. Dia pasti dibantu oleh keluarga Su. Keluarga Su dia telah mengkill murid dari sekte Zhongyang. Kau jangan salah paham. Lagi pula orang yang Wufu pun bunuh sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Apa kau pikir aku akan percaya? Hei, Tianggeng, aku sudah tinggal bertahun-tahun di Yuanhai. Apa kau pikir orang sepertimu pantas untuk mempertanyakannya? Dengarkan semuanya. Mulai saat ini kuperintahkan pada semua anggota keluarga Su, siapa saja yang berani masuk ke wilayah keluarga Suku, kill dia. Mereka tanpa ampun. Baik, tetua. Aku sangat berterima kasih pada tetua atas kebaikannya. Tetapi biarkan aku yang menanganinya sendiri. Kali ini adalah urusanku. Rupanya kedua murid itu langsung ambruk di sana. Wufu, kau jika kau ingin membalas dendam, kau harusnya memiliki kekuatan yang seperti ini. Di sini sang MC mengeluarkan auranya yang sangat dahsyat, Sword Ki yang sangat kuat. Tiang yang kekuatan keluargaku tidak bisa
diremehkan. Selain itu, Su Changlan adalah tetua yang sangat disegani di Yunhai. Kali ini kita harus mundur. Hanya dalam beberapa hari, ia telah mencapai pembentukan aura Qi. Wu Fu, tunggu saja. Aku pasti akan segera mengkilmu. Dan di sini anjingnya juga ikut-ikutan. Aku akan menunggunya untuk kalian bisa leveling. Apakah keluarga Su benar-benar berada di puncak kota Yunhai? Ketika dia keluar dari sini, ini adalah akhir dari hidupnya. Ayo, Kak Wu, silahkan duduk. Ayo, Kak Wu, tenehnya minum. Di sini malah pembantunya yang selalu hina sang MC tiba-tiba sok akrab, sok dekat. Kamu, kami sangat keren. Orang ini benar-benar tak tahu malu. Dia penjilat otomatis rupanya. Kekuatanmu sangat luar biasa. Bahkan aku saja tidak bisa melihatnya. BTW, bisakah kamu meminta gurumu kemari? Beliau akan membutuhkan beberapa waktu untuk bisa ke Yunhai. Kupikir awalnya anak ini hanyalah anak yang sombong, tapi aku tidak menyangka ternyata ia mempunyai latar belakang yang begitu dalam. Wu adalah anak yang baik. BTW, ku dengar kamu masih kuliah, bukan? Di sini sang MC ditawari oleh putunya yang kawaii namanya Kian Kian. Kakek, apa yang kakek pikirkan? Kenapa melirik ke aku? Apa kamu sudah punya pacar, cucuku? Hahaha. Belum, kek. Rupanya berpindah tempat di apartemen sebuah villa di sore hari. Di sini seorang pemuda ngorok. Paketan datang. Itu semua milikku. Rupanya tiba-tiba datang aja. Ternyata ini adalah si gendut. Kakak, dia orang punya hubungan dekat dengan Su King dari Wu Fu di sekolah. Kau hentikan itu. Ternyata di sini gendut mau diculik. Aku akan membuat Wu Fu menyesal telah mengkill adikku dan berani melawanku. Tidak, jangan. Jadi begitu. Harus kembali ke sekolah juga. Di sini anjingnya pun menggonggong bahwa ada hal yang sangat serius. Tunggu sebentar. Apa itu? Ini adalah pil spirit. Spirit good dan apa itu? Ayah memberimu hadiah untuk bantuanmu. Sedikit obat. Paman kedua, spirit god dan hanya berpengaruh pada kultivasi immortal. Terlalu awal untuk memberikan kepadanya. Kian adalah cucuku satu-satunya dan Wu Fu membantunya 2 kali. Saat aku ingin memberikan spirit god dan, apakah aku harus berdiskusi denganmu? Kau ini cuma pengawal, bodoh. Tapi spirit god dan terlalu mahal untuknya. Spirit god hanyalah sampah bagiku. Di sini Wu Fu pun menyangkalnya. Bodoh, kamu ini terlalu sombong. Apa kamu tahu kegunaan dari spirit god? Itu cara untuk meningkatkan kultivasi, bukan? Anak yang tidak tahu apapun. Obat dan tidak diperlukan. Tetua, apa kau pernah memperhatikan pedangku? Spirit god dan jauh lebih baik daripada pedang patahmu itu. Dasar bodoh. Pedang patah. Rupanya begitu di pandanganmu. Rupanya ini sang MC tak terima. Langsung saja dia mengeluarkan ultinya dan terbelahlah tanah di depannya menjadi 10 berkeping-keping. Hanya sebuah pedang biasa dibandingkan dengan Tiang Xuan King. Pantas saja dia tidak ada ketakutan di wajahnya saat menghadapi He Taiyan. Naruhodo, kata sang kakak. Pedang dewa ini harta dari mastermu, bukan? Iya, ini adalah peninggalan satu-satunya miliknya. Aku memperhatikannya. Kau punya pedang yang sangat bagus. Di sini ternyata sang MC sedikit berbohong. Terima kasih banyak master. Jadi aku akan pergi dulu, kata sang MC. Dan sang MC itu pergi ke universitasnya untuk pulang. Di sana ada kos-kosan. Universitas Yunhai. Di sini rambut hijau yang kemarin menyambut seseorang. Universitas Yunhai masih begitu lemah. Jika pemimpinnya lemah sepertimu, aku tidak layak untuk menyambut kami. Sambil menggenggam kepala sang hijau. Baiklah. Itu
Oh, dan anjingnya. Oh, ini kesempatan untuk cari gara-gara. Tek, langsung ditampai aja. Menang sekali bukan berarti kau tetap bisa menang tahun ini. Tahun ini siswa baru akan mempermalukanmu. Apa? Apa kau sudah gila? Sejak menyangkut sekolahmu, kau tidak bisa menang melawan kami. Wufu, kemari dan selamatkan aku. Langsung dikasih paham dengan tonjokan maut. Apa kau memanggil ibumu untuk menakutiku? Sampah. Aku akan memanggil ibumu untuk bermain dengan kami? Hahaha. Wufu, tidakkah kau begitu kuat? Apakah kau bukan harapan masa depan Universitas Zhuhai? Lihatlah kemari, aku sedang ditonjok. Apa yang kau bicarakan? Hahaha. Bagaimana bisa anak ini tidak mengerti? Tentu saja semua yang di Universitas Zhuhai adalah sampah. Kau kali ini akan mengakui kekalahan di Universitas Zhuhai. Rupanya mereka mau cari masalah sama sang MC. Minggir, apa kau tidak dengar? Bocah bau, kau cari mati, ha? Rupanya di sini sang MC cuma terdiam saja, langsung ditendang saja. Punya sesuatu untuk dikatakan, ha? Langsung biarkan kekuatan yang berbicara. Hahaha. Cabau, sialan, kau cari mati, ya? Rupanya di sini dia mengeluarkan kinya. Tinju hatimu dari sekolah kami sangat kuat. Itu bisa mengkill seseorang. Tenanglah, itu akan menakutinya doang. Cuman segitu rupanya. Rupanya kali ini aku diremehkan lagi. Hanya tatapan tajam yang keluar dari sang MC. Langsung kelepek saja nih orang. Dan semuanya terheran. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Nani? Bagaimana bisa mungkin ini terjadi? Dia menangis seranganku dengan mudah. Kau bukan tandinganku, bro. Belum terlambat untuk menyerah. Biarkan kau melawanku. Apa dia bersiap menyerang? Tak kusangka Universitas Zhuhai ini juga punya orang seperti dia. Apa kau serius? Biarku memberitahu hal buruk yang akan terjadi jika aku melawanmu dengan sungguh-sungguh. Oh, begitukah? Cepat selamatkan dia. Benarkah? Di sini, Ketua BEM Xiang Jie ingin menyelamatkan sang MC, tapi nampaknya dengan sangat mudah sang MC mengecoh lawan dan kemudian memberikan counter attack berupa tendangan jarak yang sangat dahsyat. Nani, apa mereka semuanya bisa semudah itu dikalahkan oleh kita? Lihat, kau bukanlah lawanku, bukan? Apa kau anggota Dewan Siswa? Aku membicarakanku? Maaf, aku memikirkannya. Setelah aku memikirkannya, aku tidak tertarik. Anjir, tentu saja kau pasti kader Dewan Murid Universitas Zhuhai. Jahat sekali memberikan orang seperti itu. Oh benar, aku dengar agensi seni bela diri ya. Rupanya sang MC tell me telat mikir. Juang bohong, Dewan Siswa memiliki kekuatan yang terkuat di sekolahmu. Agensi bela diri apa? Aku tidak pernah mendengarnya. Presiden Lu, kali ini guru universitas kita datang untuk menemuimu dan berharap anak ini juga bisa bermain dalam permainan kita. Tidak masalah. Apa kau sudah menanyakan persetujuanku? Aku presiden di siswa, harusnya aku mendengarkan pendapatmu. Dan juga kami juga bisa membantu membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh kehitaian. Kali ini lakukan saja apa yang kukatakan. Pantas saja orang luar datang padaku untuk membuat masalah. Itu semua karena kamu. Hanya sekali ini saja. Baik. Kalau gitu, datang ke ruangan meeting dan Dewan Siswa dan tunggu kami. Aku tidak menyangka Wufu begitu kuat. Hanya beberapa hari setelah penerobosan, dia bisa mengalahkan Wang Gang Master Tinju Harimau. Mungkin kali ini kami akan menang dalam kompetisi antar mahasiswa. Dalam pertandingan pertarungan murid, universitas kita tidak pernah memenangkannya.
Itulah kekuatan akademi yang terkuat di atas. Yang kalah akan merasa dipermalukan. Presdir, kenapa kau membiarkan siswa baru berprestasi? Apakah kau ini sedikit berlalu menyenangkan, ha? Langsung di sini diwarnai dengan protes oleh seorang mahasiswa yang sudah senior. Dewan Sisma mewakili kekuatan terkuat. Kita mungkin masih kalah kali ini. Aku tidak keberatan menyingkirkanmu. Kamu mengerti? Jika tidak ada masalah, bisakah aku pergi sekarang? Bufu, pertandingan akan dimulai sore ini. Jangan telat datang ya. Lawanmu lebih kuat daripada Raja Tinju Harimau. Jangan meremehkannya. Apa itu lebih baik daripada Tong Xiang Jing? Jangan terlalu sombong kau. Hanya karena kau bisa mengalahkan Wang Gang, jangan berpikir kaulah yang terkuat. Di sini hanya mengelus-elus anjing saja. Hei senior, berbicara padamu. Sialan. Rupanya di sini sang MC males meladeninya. Kurasakan kau minggir dari jalanku. Langsung saja dikasih paham dia. Rupanya dengan ancaman itu senior pun langsung kicep diam aja 1000 bahasa. Sepertinya ada harapan kali ini untuk menang, kata Dewan Siswa si Shouje. Oh shit, kurang ajar anjir, sakit banget ini. Kekuatan Hetian kuat, jika kakak tahu dia pasti akan mencarinya. Di sini pun sang MC datang dan melihat kamarnya berantakan bermacam-macam. Siapa yang kesini barusan? Guguku kakak, apa kau sudah katakan? Ini akan terjatuh sendiri kok. Jangan menyembunyikan sesuatu. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Tenanglah, aku akan membuat mereka meminta maaf sendiri. Lihat, itu Presiden Lu. Guru telah kembali. Kita akan bilang kepada para siswa, kuharap kita menang kali ini. Presiden Lu, sekolah guru selalu menjadi lawan kuat kita. Tidakkah terlalu beresiko menggunakan kultivator dengan tingkat yang lebih rendah kali ini? Jangan khawatir, Universitas Yunhai bisa menyembunyikan banyak karakter yang kuat. Apakah kita akan membuatkan siswa baru bertarung untuk kita? Mungkin Presiden Lu bisa mengaturnya dengan bebas. Jika kau bisa mengalahkannya, kau bisa pergi. Dia datang, aku punya kewajiban mempertahankan martabat Dewan Siswa. Seuhe, jangan melakukan apapun, kau akan memperolehkan Presiden Lu. Nak, aku ingin kau berpartisipasi dalam pertandingan pertukaran ini. Kau harus melampaui levelku dulu. Begitukah? Di sini sang MC hanya kalem saja. Diam kau. Jangan melakukan sesuatu yang konyol. Kau menjengkelkan dasar wanita. Kalau begitu, aku tak akan berprestasi lagi. Di sini sang MC Mutung langsung pergi. Weibu, ayolah jangan pikirkan hal itu. Langsung saja di sini mau ditendang sama seseorang. Dan kemudian dengan mudah saja dia terpental hanya dengan sedikit anginnya. Anjir, manusia macam apa ini orang? Kuat sekali. Benarkah dia hanya anak baru? Masih ingin mencoba lagi? Kali ini kau akan babak belur. Tidak. Rupanya langsung kercep dia, diem aja. Rupanya sudah tahu levelnya. Apa anak baru itu sekarang begitu kuat? Apa permainannya sudah dimulai, Suang King mahasiswa tingkat 2. Aku baru datang. Sebelumnya sudah selesai begitu cepat. Apa segitu doang kemampuan kalian? Anjir, tahap final tingkat kedua. Apa-apaan ini? Apa mereka ini sekuat ini semua? Hei, siapa? Tidak ada apa-apa. Rupanya di sini ada pengawalnya yang juga matikannya. Tingkat dasar ini harimau meringkuk dan naga tersembunyi. Rupanya di sini seniornya baru paham kalau dia cuman cupu. Aku tidak berharap kau datang. Rupanya kakakmu, perturangan ini penting.
Pertaruhkan itu penting. Apa yang dia maksud? Dengan atau tanpa hasil akan sama, bukan? Ini semua tentang kemenangan, bro. Kakak di sini langsung saja terjadi keanehan. Digendut menjadi kemayu seperti itu. Apa kau ingin membalas dendam untuk saudaramu, bro? Jadi, kau ingin mengambil nyawaku untuk membalaskan saudaramu. Dia orang yang menyebalkan. Siapa yang akan membalas dendam untuknya? Sementara itu, kau harus meminta padanya. Aku yang membunuh saudaramu, bukanlah dia. Orang biasa mengharapkanku minta maaf. Hei gemuk, permintaan maaf apa kau, berani menentangnya? Rupanya di sini perkelahian antara dua entitas terkuat saat ini sedang dimulai. Fraksi Zone yang mengirim 3 harta besar, sepertinya mereka putus asa menginginkan kematianmu. Sungguh, aku merasakannya sangat pertama kali aku melihatmu. Apa? Apa yang terjadi? Reaksinya menjadi lebih kuat lagi dan menjadi lebih tak terkendali. Games Titan. Rupanya di sini entitas terkuat itu adalah bagian dari pedang sang MC. Tidak mungkin. Ini tidak baik. Rupanya pedang yang sangat kuat sekali. Kesayanganku membalikan hartaku. Rupanya itu harta yang diandalkan oleh musuh ternyata bagian dari pedang sang MC. Rupanya dengan kekuatan itu langsung dia marah dan meninju sang MC sehingga terpental jauh. Apa ini kekuatan dari Song Tuang Realm? Kekuatan misterius kah? Semuanya hentikan. Rupanya ada entitas kuat yang menghentikannya. Kuat sekali. Siapa orang ini? Dan rupanya dia Presiden siswa Si Ho Jae menatap semuanya. Belum terlambat bagi overlay yang baik untuk membalas dendam meski sudah 10 tahun. Di sini sang gendut hanya diem saja. Itu hanya bentuk yang bisa diserap seorang Zongyang. Barang itu milikku. Kekuatan puncak Xiaongsel, Sheng Tianggong dan murid Sansu kedua Universitas Yunhai memiliki kekuatan Reverning tahun lalu. Apa dia juga murid Universitas Yunhai? Tahun ini murid Yunhai sedikit tangguh. Apa yang kau lakukan, Xiao He? Rupanya Xiao He mengkeruk-keruk sebuah tempat. Sudah kubilang padamu, kau baru melakukan metamorphosis scan. Kau bertemu dengan Xiao He yang ahli metaforsis. Cari mati rupanya. Di samping itu pertandingan pertukaran akan dimulai. Rupanya di sini presiden juga ikut marah-marah. Weibu, rupanya orang tadi juga gak sabaran pengen gelut. Aku ingin hartanya dikembalikan sekarang. Dia hanya kembali pada pemilik aslinya. Baka, pecahan pedang ditempatkan di sekolah Zhonghe kami juga tahun lalu. Anda tidak menemukan alasan yang tepat. Kembalikan hartanya. Apa ini? Sial. Rupanya dia malah terjatuh karena sesuatu hal. Rupanya si gendut juga ketawa. Diam kamu gendut. Tidak bagus. Wow, rupanya kakak ini memarah. Rupanya ada pedang yang di sini. Kak Wufu, matilah gemuk. Kau ingin mati dengan anjingmu itu? Kau pergilah dulu gendut. Itu surusanku. Itu sungguh harta karun. Jika kau kumpulkan semua pecahan yang dibutuhkan oleh pedang itu, aku seberapa kuat itu? Jika Wufu sedikit lebih kuat lagi, aku mungkin tidak bisa menang. Bisakah kalian menyingkirkan dendam di antara kalian dulu, Jangan bercanda dengan orang-orang di Universitas Guru. Baiklah, misilah intelijenmu penting. Kami kesini hanya untuk bertanding pertukaran. Aku tidak menyangka mereka saling bertarung. Dengan ini, tidak usah takut. Jadi siapa dia? Aku dengan dia anak baru, sepertinya dia cuma numpang nama kepada He Tiang He. Kenapa aku
merasa pria itu tidak melakukan usaha terbaiknya. Dia menyembunyikan kekuatannya. Rupanya di sini Yang He dari tadi ingin terus mengalahkan sang MC. Dengan mudah dibalikan oleh sang MC dengan pedangnya, dan pertempuran pedang antara keduanya memasuki babak akhir. Hanya segitukah kemampuanmu? Benerkah? Dan kemudian pedang sang MC terlepas dari tangannya. Harta itu milikku. Tanpa pedang sihir ini kau hanyalah sampah. Rupanya sang MC tidak takut tanpa pedangnya. Dan rupanya dengan mudah dia dikil dengan hempasan kekuatan super dahsyat. Terhempaslah musuh ini ke sana kemari. Rupanya itu tidak terluka. Dia memakai jubah pelindung, pedang aura. Pedangnya ini akan selalu jadi milikku. Rupanya pedangnya berputar-putar. Dan kembali lagi ke sang MC. Entah apapun yang kau lakukan, kau tak akan bisa mengambilnya. Siapa? Dia sungguh-sungguh orang baru. 20 tahun lalu. Macam ini. Dirawat di rumah sakit karena masalah emosional. Tianhu tampaknya saudara Tian bukanlah ada orang yang biasa, bukan? Aku tidak maksud dengan semua ini. Aku pikir dia hanya berlatih dalam 2 bulan atau 2. Nggak tahu dah. Menyembunyikannya kekuatannya pokoknya si orang ini. Pertempuran mereka pun berlanjut. Di sini sang MC mencoba untuk mengalahkan musuh. Tidak, ini tidak baik. Langsung terhembas kekuatannya. Kekuatan jiwa pedang yang sangat kuat. Bukankah dia baru saja masuk ke dalam God Realm? Bagaimana bisa dia mengatasi lingkungan yang misterius dan sangat mudah? Itu kan anak ini, bagaimana itu bisa? Rupanya di sini sang MC mengeluarkan Susanonnya yang sangat kuat. Apakah dia menggunakan metode rahasia? Wufu, lain kali selesaikan masalah lama dan baru bisa bersama. Kak Wufu, kau sampai sekarang kapan kau jadi begitu keren? Apa maksudmu, Kedut? Bakat dan kekuatan semuanya disayangkan. Terlalu tergantung pada sihir. Kaulah yang datang rupanya. Rupanya di sini penantang dari universitas lain pun terkejut. Para siswa di daerah sini melakukan pertukaran antara universitas. Kita di sini hanya menonton bola saja. Hei Tianzhen, lari karena aku, biar aku menggantikannya sebagai gantinya. Siapa yang mau maju duluan? Nah, jangan berpikir tentang sihir bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tahap awal transformasi, bukankah jika menggunakan alat sihir dia tak akan bertahan lama? Kalian banyak bacot. Ayo maju sini. Itu akan mudah. Itu terlalu berlebihan bagimu. Kau pikir akan membayar harga yang menyakitkan untukmu? Kau akan menyelesaikan sekarang. Di sini musuhnya pun menggunakan kapak maut naga di 212. Tiga dah menurunkan untuk mengalahkanmu dengan sangat mudah. Majulah sini kalau engkau berani. Langsung saja kami dihentikan oleh kepala suku, yaitu Xing Xiaje. Mengendalikan Tianzhen, kami punya 60% kemenangan jika mengalahkanmu. Itu bukan sangat baik. Bukankah itu tantangan? Itu akan tanggung bagimu saat kau saling bertarung. Oke, tidak. Sekumpulan sampah tanpa batas. Rupanya di sini Kian marah kepada mereka. Wanita, apa kau cemburu karena kekasihmu direbut? Orang ini apa cari mati apa? Ku bilang cemburu. Rupanya di sini Kian sangat marah. Kau sedikit lebih buruk. Rupanya di sini musuhnya mengeluarkan kekuatan mengkeraskan diri dengan pertahanan. Bagus, pertahanan yang baik. Taman cari mati. Jangan salahkan aku. Tak bisa aku hindari. Mungkin aku akan mongkek di sini batin Kian. Rupanya dia menghilang karena diselamatkan oleh sang MC. Lawanmu adalah aku, bodoh. Wufu, kamu menyelamatkanku? Sudah aku bilang jangan bercampur dengan masalah ini. Baik. Kamu hati-hati ya, Wifu.
tenang saja, serahkan pada MC-nya. Aku bukan orang yang bisa kau potong dengan pisau pensil itu. Rupanya di sini sang musuh meremehkannya. Benarkah? Aku akan mengalahkanmu dengan satu pukulan. Pukul dia. Rupanya pertempuran sangat dahsyat terjadi di sini. Apa kau kalah? Apa kita akan kalah lagi tahun ini? Rupanya di sini pertahanan dari musuh langsung babak belur. Tidak ada yang bisa menghentikan Starsport di masa depan. Dengan satu goresan kecil saja kalian bisa kalah sebegitunya. Kita kalah. Akuilah kekalahan dan serahkan batu jiwanya padaku. Batu jiwa? Apa yang dia maksud? Apa yang kau inginkan, Anjingku sepertinya menyukai batu jiwa milik kalian. Rupanya anjingnya pengen makan lagi. Jangan mendekat. Kembali ke sekte Tianhe. Master, murid merasakan aroma harta karun di Tianfu Grand Garden. Rupanya ini adalah lagi pecahan dari pedang dari waifu tadi. Master, apa yang kau lakukan? Jika prajurit sihir itu luar biasa, jika dia terkenal, aku akan memberinya pedang. Apa? Aku akan mengikuti perintahmu, Master. Harta seperti itu hanya aku yang layak. Rupanya di sini masternya pun sudah tua dan sakit-sakitan. Sepertinya waktuku telah tiba. Hidup akan habis jika aku tidak menjalankan kaki di jalannya. Waifu sudah sangat kuat. Dia bilang lebih baik aku Sino. Rupanya di sini mantannya masih saja dihantui oleh mantannya lagi. Tutup mulutmu. Anak ini tidak bergantung pada sihir, bahkan bisa bersaing denganku. Namun itu hanya masalah waktu sebelum aku mendapatkannya. Di sini berpindah tempat di sebuah bis di sebuah kota. Bagaimana ini cara kerjanya? Rupanya ada seorang bapak-bapak yang menggunakan Google Map. Ya, aku akan menanyakan kepada seseorang, "Hei bro, apa? Tuan ini tempat pribadi, tolong tunjukkan kartu undangannya." Anjingku merobek undangannya. Apa menurutmu ini bisa masih valid? Karena undangannya rusak, Anda tidak bisa masuk. Apa ini jenis tempat yang bisa dimasuki oleh orang sepertinya? Rupanya di sini rambut hijau dan pacarnya menghina lagi. Undangan digigit anjing? Apa kau tidak bisa menemukan alasan yang layak? Zauso. Jadi apa yang butuh undangan untuk masuk? Itu benar. Jadi akan mudah ya. Aku tiba-tiba ingin sesuatu. Aku ingin pergi sekarang. Di sini sang MC memegang si rambut hijau. Kakak, membual di jalanan ini akan mempengaruhi loh. Katakan kau tidak ingin masuk, bukan? Mengancam rambut hijau. Siapa kau? Kau pecundang berisik. Ayolah, aku membayangkan kalung. Kau harus membalikannya hari ini. Kakakku, ini adalah tiketku. Aku berikan padamu. Tang Xiyo, apa yang kau bicarakan? Kenapa tiketnya malah kau berikan padanya? Makasih kalau begitu. Aku akan baik-baik saja memasuknya. Dia jadi sekuat itu, batin si rambut hijau.